ya, semua sudah siap ya. Wah, Masya Allah ada Bu Siti Sundari juga hadir. Luar biasa. Oke, emang di acara ini sebenarnya tanpa kami sadari Bu Siti ini kok bisa berbarengan ya, tapi nggak apa ya, sama-sama ya, berbagi keilmuan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan ya. Siap, Coach. Oke Ya, ya, materi kita buka dengan emaskan impianmu. Ya, jadi kalau bicara tentang emaskan impianmu, kita semua orang itu punya impian, ya pastilah. Nggak ada yang nggak punya impian. Semua punya impian, ya. Tapi nanti gimana tuh ya caranya mencapai impian? Banyak cara, gitu kan ya. Banyak cara untuk bisa mencapai sebuah impian. Oke, next ya. Ini profil saya, Bapak Ibu udah hafal banget ya. Saya seorang certified planner marketing. Bla-blanya, salah satunya ini adalah wakil resmi dari Dinar Khairul Razikin. Oh, ini ada suaranya. Nggak inget saya, mati. Nggak apa dah. Ya. Nah, jadi gini, nah, itu pengantar tadi kan saya bilang sampaikan tadi bahwa sesungguhnya tuh umat Islam itu memang kaya dan seharusnya kaya, ya. Beberapa firman Allah dalam beberapa surat itu menjelaskan bahwa bumi ini memang diwariskan oleh umat Islam seperti itu, ya. Jadi umat Islam itu harus kaya. Al-yadul ula, al-yadul ula itu maksudnya tangan di atas itu harus jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya gimana? Ya, artinya kita yang bisa memberi, membantu, menolong, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita juga tidak dianjurkan menjadi seorang yang tangan di bawah, pengemis, peminta-minta. Nabi juga tidak suka, ya seperti itu karena kefakiran mendekati kekufuran. Gitu. Orang yang fakir itu akan mudah sekali mendekati kekufuran seperti itu. Maka tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian juga menjaga akidah umat yang kuat. Nah, kalau kita menjadi orang yang ekonominya secara kuat, ya kita akan bisa membantu teman-teman sahabat yang secara ekonomi tidak kuat ya, karena banyak sekali kejadian hanya karena sebungkus mie dan lain sebagainya akidahnya berubah ya seperti itu. Dan kenapa Islam itu memang harus kaya? Karena sebagian besar ibadah gitu ya. Ibadah di umat Islam itu membutuhkan biaya semua ya. Mesti memang harus kaya ya, membutuhkan biaya semua. Haji biayanya cukup besar gitu kan ya. Kemudian ada zakat juga yang setiap tahun terbagi-bagi, zakat penghasilan, zakat harta, zakat fitrah, ya, zakat yang lainnya, ya. Kemudian juga umroh, haji, ya, dan beberapa kegiatan tuh hampir rata-rata yang lebih membutuhkan ekonomi yang kuat, ya. Ketika ekonomi kita kuat, secara finansial kita baik, ibadah juga akan lebih khusyuk, ya lebih khusyuk, dan untuk syiar berdakwah juga akan jauh lebih enak ya seperti itu ya. Kemudian menghidupkan rukun Islam yang keempat yakni berzakat ya. Dengan zakat itu kita bisa berbagi ya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Menunaikan ibadah haji, menegakkan ekonomi syariah, nggak bisa dipungkiri gitu ya. Negara superpower itu adalah negara yang secara keuangan itu kuat, mapan. Ya, umat Islam pernah berjaya beberapa abad secara periodik ya karena kekuatan ekonominya ya. Yang terakhir adalah kerajaan Utsmani 7 abad berkuasa menguasai dunia. Negara-negara lain tidak ada yang berani ketika itu. Kenapa? Karena ekonominya sangat kuat ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Cordoba di mana di Spanyol ya seperti itu. Kenapa? Ya karena secara ekonomi kuat. Nah sekarang umat Islam secara ekonomi itu kita satu tidak bersatu, dan juga secara ekonomi sangat lemah ya. Sebenarnya juga tidak lemah sih. Negara-negara Islam itu sekarang kaya-kaya, cuma tidak bersatunya saja ya seperti itu. Kalau seandainya kita bersatu itu kita akan jadi ekonomi yang sangat kuat sekali ya. Kalau dulu kan terkenal dengan kekhalifahan ya, khilafah. Sekarang umat Islam ya terpecah-pecah
Ya, kalau ekonomi kita kuat, insya Allah umat Islam akan kuat. Itu nggak bisa dipungkiri. Ya, nah ini berdasarkan ini ya data ekonomi umat, ya data ekonomi umat ya. Tadi saya sampaikan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu sesungguhnya sangat kaya-kaya sekali, seperti itu. Ya, misalnya kekayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya mewariskan 70.000 properti ladang pertanian, ya 70.000 properti itu ladang pertanian seharga per propertinya itu kurang lebih 160 juta atau total kurang lebih 11,2 triliun ya. Kalau sekarang mungkin akan lebih gede ya karena ini patokannya masih dengan dinar waktu itu ya 11,2 triliun ya. Cash flow-nya itu ya per bulan dari properti saja ya 70.000 kali 40 juta seperti itu kurang lebih 2,8 triliun per tahun atau 233 miliar per bulan ya luar biasa ya beda tipis sama kita ya kan kalau kita 2,3 lah ya 2,3 per bulan ya tanggal 2 udah koma maksudnya gitu ya tanggal 2 kita sudah koma gitu ya beda tipis saja dengan Umar bin Khattab itu kok 233 miliar coba Bapak Ibu bayangkan tuh rasakan pikirkan ya eh, gimana ya hidup itu ya dengan 233 miliar per bulan gitu. Pasti wah sudah itu rumahnya kayak istana udah punya pesawat terbang sendiri lapangan terbang sendiri punya yacht punya kapal segalanya pasti dipunyai itu kalau sekarang tapi kan Umar bin Khattab nggak begitu sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang memilih untuk head on gitu hidupnya keduniaan nggak ada tetapi secara materi luar biasa ya dan semua memilih hidup untuk juhud memilih hidup untuk sederhana saja sesuai dengan kebutuhannya tapi kekayaannya luar biasa ya Utsman bin Affan juga ya nah ini masih catatan satu dinar itu masih 1,2 juta ini waktu materi dibuat ya satu dinar itu dengan catatan 1,2 juta ya ini pengarangnya buku siapa dia punya catatan dinar ketika itu waktu dia tulis bukunya masih 1,2 juta nah sekarang dinar ya sudah kalau dinar Khairul Rozikin yang 24 karat itu sudah 6 satu juta ya 6,4 ya 6,4 ya Allah kenaikannya tinggi banget ya jadi Utsman bin Affan itu simpanan uang saja 151.000 dinar 151.000 dinar plus 1.000 dirham ya, banyak banget ya mewariskan properti sepanjang wilayah Aris dan Khaybar ya berarti luas sekali tuh dia punya propertinya ya Utsman bin Affan beberapa sumur senilai 20.000 dinar ya atau kurang lebih 240 M. Ini hitungan dinar masih 1,2 loh ya. 1,2 juta ya. 200.000 dinar kalikan 46 juta itu sendiri ya udah berapa miliar itu. Nah, menariknya ini kan Utsman bin Affan ini dia punya berapa sumur yang sampai sekarang sumurnya masih ada. Dia bahkan masih punya wakaf ya, wakaf Utsman bin Affan. Ini kelebihan sahabat Nabi ini ya sampai punya wakaf yang sampai sekarang masih ada ya. Nah, waktu itu alhamdulillah kebetulan nih, bukan sebuah kebetulan ya, saya pas ketemu Pak Nas tuh pas kita umroh ini 2023 awal tahun ya, akhir tahun awal tahun 2003 kita nggak janjian, nggak barengan, tapi ketemu gitu kan ya. Nah, Pak Nas nginapnya di sini tuh di wakafnya Hotel Utsman bin Affan. Ini bisa dibaca nih ya, wakaf Utsman bin Affan Hotel. Jadi ya wakafnya itu masih hidup dari sumur-sumur yang ada dari kebun kurma yang ada itu dananya dikelola oleh negara oleh Arab Saudi ya warisannya jadikan wakaf dan salah satunya ini adalah masjid ini apa masjid hotel ya wakaf Utsman bin Affan ya jadi apa namanya hartanya tuh masih ada sampai sekarang beda tipis dengan kita jadi rekening Utsman tuh setiap tahun tuh mengalir terus ya beda tipis juga dengan kita tadi kalau Umar bin Khattab juga beda tipis per bulannya dia 233 miliar kita 2,3-an lah ya beda dikit saja ya nah begitu pun dengan Utsman bin Affan kita juga beda dikit ya kalau Utsman bin Affan orangnya sudah wafat rekeningnya masih hidup nah kan gitu tapi kalau kita orangnya masih hidup kadang-kadang rekeningnya sudah wafat ya
Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah saya bisa melihat. Saya doakan nanti ibu bapak juga ada kesempatan ya bisa melihat wakafnya Utsman bin Affan. Salah satunya hotelnya, Suburia juga ada hotelnya ya. Ini hotel di Madinah ya, di ring satunya Madinah dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Nah, kemudian kekayaan Jubair ini sahabat Nabi juga, Jubair bin Awam ya, memiliki 50.000 dinar, 1.000 ekor kuda perang. Kuda perang itu kalau zaman sekarang itu sekelas Mercy ya kali ya, kuda-kuda perang itu sekelas pokoknya Alphard lah, pas Alphard lah kurang lebih lah, mobil-mobil yang cukup mahal lah, Lexus dan sebagainya ya. 1.000 orang budak atau 1.000 orang karyawan lah katakan sekarang ya. Kekayaan Ammar bin Al-Ash ya, memiliki 300.000 dinar, 300.000 dinar aja udah banyak banget gitu ya. Kemudian, nah ini kekayaan Abdurrahman bin Auf. Nah ini kekayaannya melebihi seluruh kekayaan sahabat pada saat itu. Kelebihannya Utsman, dia punya wakaf. Abdurrahman bin Auf ini saya belum tahu ya, apakah dia punya wakaf juga ya. Tapi pada saat itu Abdurrahman bin Auf itu yang paling kaya. Kita masih ingat tuh ceritanya, setiap apapun yang dia sentuh, itu selalu menjadi duit ya. Tangannya itu Midas gold, gitu, Midas stout, gitu. Tangan dia bisa berubah segala sesuatu jadi emas ya, seperti itu. Apapun gitu ya, oleh Abdurrahman bin Auf itu pasti akan menghasilkan. Nah ini buku dari Fikih Ekonomi Umar dari Dr. Zaribah ya, dan At-Tanwir Wil Ishqat At-Tadbrin ya, seperti itu. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu ya memang kaya, sangat kaya sekali. Ya, termasuk Ali bin Abi Thalib yang dikatakan tidak kaya, jauh masih lebih kaya kalau dibandingkan dengan kehidupan zaman sekarang. Orang kayanya siapa sekarang ya, orang kayanya misalnya kayak eh, siapa nih? Ya pemilik Google, pemilik Microsoft, pemilik FB, Mark Zuckerberg dan sebagainya, ya tetap lebih kaya Ali bin Abi Thalib ya pada itu. Oh, bentar ini ada yang coret-coret. Ya, bentar saya mau in dulu. Siapa yang coret-coret? Ya, bentar saya matiin dulu ya. Oke, ya, lanjut. Nah, jadi penting sekali bagaimana kita untuk bisa menjadi kaya itu adalah pola hal pengaturan keuangan ya. Kalau yang modern sekarang itu Likasing seorang konglomerat dari Hong Kong, dia tuh mengelola dalam 5 bagian ya, Likasing itu mengelola keuangan itu dalam 5 bagian ya. Ya yang pertama itu dia katakan begini nih ya, orang terkaya di Hong Kong itu Likasing ya. Yang pertama itu untuk biaya hidup sekitar 30%. Kemudian untuk sosialisasi 20%. 15% itu untuk investasi terbaik bagi diri sendiri ya, untuk belajar dan lain sebagainya. Ya, kemudian 4% untuk liburan. Yang 4 untuk pleasure, pikiran, liburan dan sebagainya itu kurang lebih 10% lah untuk happy-happy. Nah, untuk simpan ya, investasi dan lain sebagainya itu 25% dari total pendapatan yang kita miliki ya. Jadi yang pertama itu oleh Likasing itu ya 30% untuk biaya hidup. Ya, kemudian yang kedua untuk sosialisasi kegiatan sosialisasi dan sebagainya itu kurang lebih 20%. Untuk investasi diri sendiri itu, kesenangan diri sendiri itu 15%. Kemudian untuk alokasi liburan dan happy-happy gitu katakanlah ya 10%. Dan 25% itu dia pakai untuk investasi itu ala Likasing ya, ala Likasing orang terkaya di Hong Kong. Nah, di kita juga bisa melakukan komposisi pengeluaran itu kurang lebih seperti inilah ya. Buat prioritas dalam mengelola keuangan kita, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, ini kita kadang-kadang nggak paham ini kita ingin atau butuh gitu, needs atau wants ya. Kemudian miliki aset. Aset itu apa? Dan bukan liabilities dan bukan beban ya. Jika kita bisa utamakan fungsi bukan gengsi. Seperti itu ya. Kalau Likasing itu ada 5 ya, tapi kurang lebih yang bersama ya, kurang lebih begini juga lah ya, seperti itu ya.
bagaimana kita mengatur komposisi pengeluaran kita, ya, mengatur secara bijak keuangan kita. Yang pertama itu untuk JIS, ya, zakat, infak, sedekah kita alokasikan 2,5 standar sampai 10%, ya. Apakah itu nanti sedekah harian, sedekah subuh, ya, zakat fitrah, zakat mal, zakat pendapatan, zakat perdagangan, zakat niaga, dan sebagainya, termasuk zakat mal, ya, zakat mal, misalnya dinar, seperti itu. Kemudian investasi tabungan ya 10%. Kalau di casing itu malah dia buat sampai 25%. Ya. Biaya hidup karena kita orang Indonesia, ya. Biaya hidup tuh 40 sampai 60 persen. Kalau di casing itu hanya 30% tadi, ya. Kemudian kewajiban amanah, misalnya kita punya kewajiban amanah itu ya maksimal 30%. Mungkin kita punya hutang, punya amanah, punya hal-hal mobil, rumah, mobil, kendaraan, pendidikan yang masih kita beli secara cicilan kredit, ya, itu mesti harus kita alokasikan pos-posnya tuh. Bisa jadi yang ini udah nggak ada, karena bisa jadi beberapa teman-teman di sini kewajiban amanah ini udah nggak ada. Berarti ketika ini nggak ada, bisa tinggal dinaikkan ke investasi atau tabungan, ya, seperti itu. Dan rutin dan disiplin minimal tuh, ini minimal tuh, ya, 10% dari penghasilan Anda untuk menabung emas, ya, untuk menabung, ya. Jadi kita harus sisihkan disiplinnya, sisihkan bukan sisakan, ya, sisihkan bukan sisakan. Untuk menabung itu jadi kewajiban tuh, ya. Ini kalau di sini kan Li Kasing bilang investasi atau tabungan tuh 25%. Ini ya kita anggarkan minimal lah 10%. Tapi yang terbaik 25% tuh, ya, sebagai investasi kita buat masa depan, ya. Apakah investasinya nanti untuk apa namanya bisnis dan lain sebagainya. Nah, biaya hidupnya oleh Li Kasing itu cuma 30%, ya, 25 sampai 30%. Nah, ini kita alokasikanlah 40 sampai 60%. Ini termasuk dengan apa ya, pleasure, kesenangan dan lain sebagainya. Tadi kalau Li Kasing kesenangan, kebutuhan, investasi diri itu 15% dan 10%. Ya, kurang lebih yang bersama. Kurang lebih pengaturannya kurang lebih seperti ini. Artinya harus ada pos-pos yang kita alokasikan untuk investasi atau tabungan, ya, seperti itu. Nah, dan juga kita mesti belajar tuh apa yang dimaksud dengan aset dan apa yang dimaksud dengan beban atau liabilities, ya. Nah, beban atau liability itu segala sesuatu yang selalu membutuhkan pengeluaran. Itu beban. Rumah yang kita tinggali ya beban karena ada listrik, ada air, ya, ada pemeliharaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya rumah yang kita sewakan, nah itu menjadi aset, ya. Jadi beban atau liability atau misalnya rumah yang kita tinggali, mobil yang kita naiki, ya, kendaraan yang kita beli itu menjadi beban karena ada pajak, ya, ada beli bensin, ada pemeliharaan, ya, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang mengeluarkan biaya itu namanya beban, ya. Barang-barang segala sesuatu yang mengeluarkan biaya namanya beban. Nah, kalau aset segala sesuatu yang kita miliki dan menghasilkan, ya. Kalau beban itu mengeluarkan, kalau aset itu menghasilkan segala sesuatu, ya, kebendaan. Misalnya rumah, kita punya rumah ini, tapi rumah itu selain kita tempati, di sampingnya kita sewakan, kita kontrakan, ada berapa pintu untuk menjadi kos-kosan, ya, atau kita kontrakan, ya. Jadi seperti ini juga properti yang disewakan, ya, aset itu emas, logam mulia. Kita punya kendaraan, gitu. Tapi kendaraan itu kita sewakan, kadang kita kita sewakan dan biaya sewa itu bisa menutupi operasional bahkan bisa melebih, gitu. Nah, lebihnya itulah akhirnya dikatakan bahwa benda itu atau materi itu atau kendaraan itu menjadi sebuah aset. Jadi aset, ya, aset itu segala sesuatu yang masuk, ya, secara cash flow aja masuk. Beban itu segala sesuatu yang keluar, ya. Misalnya aset itu emas, properti, bisnis sampingan, rumah sewa, rumah baik di sana, kendaraan sewa, saham, syiar dan lain sebagainya, itu boleh dikatakan aset dan dia itu menghasilkan, ya. Sementara yang disebut beban itu selalu keluar, ya. Ya, kredit, hutang atau amanah, piutang itu jadi beban loh, ya. Dan dikira piutang uang kita sama orang lain itu dianggap uang keluar, gitu, ya. Itu menjadi sebuah beban atau liabilitas, ya. Rumah, kendaraan, traktir berlebihan, kongko barang-barang yang lucu. Nah, ini kan sering itu, ya. Saya juga kalau jalan sama istri tuh, perempuan tuh paling senang tuh mengkoleksi barang-barang yang lucu.
Ih, lucu banget ya. Akhirnya dibeli ya. Karena memang secara emosional. Jadi memang penjual-penjual tuh menyentuh kita itu dengan cara-cara menyentuh secara emosional. Biasanya eh, wanita ini yang lebih senang tuh ngeliat barang-barang yang lucu pasti dibeli. Benar nggak sih, Ibu Bapak? Kalau ngeliat barang-barang yang lucu pasti dibeli ya. Ih, Ibu Bapak, Ibu-ibu, ih lucunya nih yang masih lucunya ya. Dibeli nggak? Pasti dibeli. Enggak lah kok. Hah? Enggak lah. Oh Enggak enggak lah. ya. Biasanya kan ih lucu banget nih, dibeli. Lucu banget. Akhirnya barang-barang yang lucu banyak banget di rumah. Nah, itu akan menjadi beban ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau lucu ya kita ketawa aja. Ih lucu banget barangnya, ya ketawain saja. Jangan dibeli. Wah, tidak juga sih Pak. Intan tanyanya banyak banget, ada 3. Berarti masih ragu-ragu tuh. Berarti pasti dibeli. Kemungkinan besar ya. Besar Trenolsi. Tidak juga sih Pak. Enggak ya. Jadi itu ya. Jadi kita mesti memahami yang mana aset, yang mana beban, yang mana needs, yang mana wants, yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Ya, seperti itu. Eh, kita punya tas, ya. Katakanlah wanita nih, tas yang cantik lah gitu ya, untuk tas buat jalan dan sebagainya. Ya, eh, dengan merek yang bagus yang mahal, katakanlah Hermes gitu ya, atau The Coach atau merek Coach atau Hermes atau apapun. Nah sekarang kita tinggal ngeliat tuh, itu kebutuhan kah atau keinginan, ya. Kalau memang itu tas itu sebagai kebutuhan, ya kita beli karena keperluan, ada keperluannya, ya kan. Nah, tapi kalau sebagai keinginan sebaiknya ya tidak, karena itu akan bisa menjadi beban gitu kan ya. Ya tas biasa aja boleh lah, nggak mesti mereknya Hermes atau Coach atau yang lainnya. Ya. Jadi mesti dipikirkan mana keinginan, mana kebutuhan. Karena begitu keinginan itu akan menjadi kemungkinan besar akan menjadi liabilities, akan menjadi beban. Jadi beban itu segala sesuatu yang keluar, sementara aset itu segala sesuatu yang sifatnya masuk, ya cash flow-nya masuk. Nah, maka fokus orang kaya itu begini Bapak Ibu ya, orang kaya itu mulia disiplin dan rajin menabung logam mulia sebelum belanja. Rata-rata begitu katakanlah ya. Orang kaya adalah orang yang fokus pada aset, ya, pada aset-aset yang sifatnya produktif, ya, punya properti yang disewakan, ya bukan juga properti yang nganggur. Properti yang nganggur berarti itu akan menjadi liabilities ya. Saya punya rumah itu, ada beberapa rumah itu ya jadi jatuhnya liabilities gitu ya, jadi beban gitu, yang sekarang saya ingin jual-jual aja tuh, masuk juga tanah begitu ya. Kemudian orang kaya adalah orang yang fokus pada aset yang produktif. Nah, sahabat-sahabat Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang kaya. Ya, fokusnya tidak mencari uang, tapi membangun kekayaan. Ya, tujuannya apa? Untuk kekuatan ekonomi umat, membantu syiar dan lain sebagainya. Membangun kekayaan itu ibarat kita seperti membangun sebuah taman. Ya, kunci rahasianya bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu magnet rezeki. Nah, ini ada sebuah kisah, ini sama juga kayak kisah rekan saya gitu ya. Ini kisah katakanlah Mawar namanya ya. Namanya Mawar. Dia sudah bekerja tuh 11 tahun. Dia sudah bekerja 11 tahun, bujangan, ya, punya gaji yang cukup lumayan mentereng karena seorang manajer ke atas, jadi sebuah perusahaan multinasional, gajinya tuh 28 juta per bulan. Ya. Kemudian dia nggak punya rumah, ya, belum punya rumah karena mungkin merasa single kali gitu ya. Kemudian sisa uang yang tiap bulan itu ya habis, tinggal 1 juta aja di rekeningnya. Ya, kemudian punya mobil senilai 120 juta. Seperti itu. Jadi si Fulana ini bekerja sudah 11 tahun tapi dengan gaji yang sangat tinggi gitu kan ya. Tapi dia nggak punya rumah. Nggak ada juga pasangannya, nggak punya anak juga, dan setiap bulan tuh uang yang tersisa di rekeningnya tuh paling banter ya sejutaan lah. Dan dia punya mobil yang senilai 120 juta. Ya. Artinya apa? Ini harus ada yang keliru. Sebenarnya kalau dia pandai mengelola aset atau memahami aset atau liabilities atau needs dan wants, ya mestinya seharusnya dia akan memiliki aset itu kurang lebih 3,6 M. Ya. Cerita ini juga hampir mirip dengan cerita saya dengan teman saya. Ya, kami sama-sama bekerja di sebuah perusahaan multinasional, gajinya sama, masuknya sama, secara kedudukan juga kurang lebih sama karena kita sama-sama masuk. Ya, yang ngebedakan tuh gini, saya suka guyon ya, karena dia bujangan.
Ya, saya suka guyon sama dia, dia bujangan, saya sudah nikah, punya istri gitu kan, dan punya anak satu. Yang ngebedain saya dengan dia tuh apa yuk? Saya cuma bilang gini, ya, eh, saya punya istri, saya punya anak, saya bilang gitu kan ya, gaji kita sama. Tapi kamu nggak punya rumah. Kamu, saya bilang, saya tegur, kamu tuh nggak punya aset, punya hanya sepeda, bukan sepeda motor, Vespa gitu. Saya punya motor beberapa, saya punya mobil, aku bilang ya kan, seperti itu. Dan kamu nggak punya istri, nggak punya anak, artinya secara pengeluaran seharusnya lebih banyak saya gitu kan. Tapi saya punya rumah, saya punya istri, saya punya anak, saya punya beberapa motor, saya punya kendaraan. Sementara kamu, aku bilang, ya, kamu cuma punya Vespa satu-satunya itu saja, rumah nggak punya. Ya, apa yang salah? Apa yang kurang tepat? Ya, artinya ada yang kurang tepat dalam mengelola keuangan tadi itu. Ya, seperti yang di awal harus kita sisihkan, harus kita ini seperti itu. Jadi saya bilang seperti itu, ya kan? Itu saya hanya bilang karena kamu belum kawin, coba kamu nikah. Ya, coba kamu nikah. Karena banyak kekhawatiran tuh kalau nikah gitu kan ya. Kalau nikah pengeluaran banyak, yes, tapi kalau kita pandai mengelola keuangan, mestinya hal itu tidak terjadi. Saya cuma ngebandingkan. Jadi kisah ini sama. Jadi sesungguhnya sebenarnya dia bisa punya aset yang senilai kurang lebih 3,69 M ya, seperti itu. Nah inilah yang mental-mental yang kurang tepat, yang mental-mental kaya yang belum dipahami. Ya. Nah kita ingat juga ketika banyak kejadian warga Tuban yang mendapatkan durian runtuh ya, tanahnya dibebaskan lahan oleh Pertamina di Tuban tuh banyak yang menjadi treasuries ya, borong mobil mewah secara barengan. Jadi bahkan ada yang beli kulkas lah, beli apa, kulkas nggak tahu fungsinya, dipakai buat simpan baju ya seperti itu. Ini aku ingat banget ini tahun berapa gitu ya, tahun 2020, 2021 ya. Banyak yang orang-orang kaya mendadak. Tapi bagaimana nasibnya sekarang? Ya kembali lagi kepada kondisi yang sebelum dapat pembebasan lahan. Karena apa? Karena ya mindsetnya tentang kaya itu eh, berbeda, gitu ya. Tidak memahami mindset tentang kaya. Jadi banyak sekali warga Tuban tuh mendadak jadi prejudits ya. Barang-barang mobil mewah belinya mobil-mobil yang luar biasa yang dia tuh ini keren. Dia tidak paham itu bahwa itu bisa menjadi liabilitas, bahwa itu bisa menjadi beban, bukan menjadi sebuah aset ya. Hanya beberapa orang yang paham akhirnya membangun rumah besar, jadikan kos-kosan atau bangun bisnis dan lain sebagainya. Tapi banyak yang membeli barang-barang yang sifatnya liabilities ya. Nah, yang membedakan tuh kalau orang-orang kaya dan orang gaya, itu adalah gini ya. Kalau orang kaya itu dia sabar ya. Dia sisihkan, dia disiplin untuk menabung. Katakanlah menabung emas atau dinar ya per bulan selama kurang lebih 5 tahun untuk bisa membeli sebuah kendaraan. Tapi orang yang gaya itu ya mencicil sampai 5 juta per bulan selama lebih dari 5 tahun. Seperti itu ya. Dia sabar, orang kaya itu sabar untuk menabung supaya bisa beli kendaraan, tapi orang gaya itu dia rela mencicil. Tapi kalau yang di ruangan ini nggak ada sih. Ini ruangan ini orang-orang kaya semua ya. Mencicil 5 juta per bulan selama lebih dari 5 tahun. Ini dulu saya ya. Beli mobil cicil, di rumah beli rumah cicil, semuanya serba dicicil ya. Seperti itu. Itu dulu saya. Sekarang udah tobat lah ya. Kalau bisa cash. Kalau nggak bisa dibeli, ingat ini kebutuhan atau keinginan ya. Jadi saya tuh jarang sekali beli barang bermerek atau apapun. Yang penting ya sesuai kebutuhan ya. Nggak pernah tuh sepatu saya yang mahal-mahal, baju yang mahal-mahal, nggak, itu saya kebutuhan saja ya. Nah, saya nggak pernah beli merek, tapi fungsi yang saya beli ya. Nah, bedanya menabung dan kredit karena hutang, karena amanah ya. Kalau nabung itu adalah membeli masa depan. Ini coba Bapak Ibu dipegang kata-kata ini ya, ditulis menabung itu membeli masa depan harga masa kini. Siap kaya yakin bisa Allah Akbar. Ya, menabung itu ya membeli masa depan dengan harga hari ini. Jadi dia belain dia tabungnya untuk bisa membeli nilainya di masa depan dengan harganya yang hari ini. Ya, sementara kalau kredit membeli hari ini untuk harga ya masa depan. Ya, beli dia kebutuhan untuk hari ini, tapi dia bayarnya untuk masa depan. Ya, mestinya mobilnya harganya cuma 100 juta, tapi dengan kredit dia belinya dengan harga 200 juta. Tapi kalau menabung dia beli dengan harga hari ini, ya, membeli dengan untuk masa depan, tapi dengan harga yang
hari ini. Itu ya seperti itu. Ya benar, menabung membeli masa depan dengan harga hari ini. Nah, lanjut ya. Sekarang apa sih impian kita? Semua teman-teman itu pasti punya impian ya. Jadi yang pertama bagaimana sesungguhnya kita mengelola keuangan. Tadi di casing itu ada 5 pos-pos yang mesti disisihkan atau 4 lah ya. Yang pertama kebutuhan hidup, ya kewajiban-kewajiban kita, kemudian kita zakat dan lain sebagainya, kemudian kita sisihkan untuk investasi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kebutuhan hidup itu bisa bisa mengikuti sih, makanya di casing itu untuk investasi dia 25% kebutuhan hidupnya sesuai 30% aja sesuai dengan kebutuhan. Karena sesungguhnya kebutuhan hidup itu bisa menyesuaikan, ya. Makanya menabung itu bukan sisihkan, menabung emas itu bukan sisihkan, tapi bukan sisakan, ya. Menabung itu bukan sisakan, tapi sisihkan. Kita punya penghasilan 10 juta, ya sisihkan, jangan sisakan. Nah, sekarang apa sih impian-impian kita itu banyak pasti Bapak Ibu punya impian, teman-teman punya impian. Salah satunya adalah menikah misalnya seperti itu, ya. Nikah tentu butuh biaya dan lain sebagainya ya. Kemudian pendidikan untuk pendidikan masa depan diri kita sendiri juga maupun pendidikan masa depan anak-anak kita nantinya ya. Kemudian berangkat umroh dan haji atau ibadah dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ingin punya kendaraan atau mobil baru atau kendaraan baru atau rumah gitu ya. Pingin juga dong kita enjoy jalan-jalan dalam negeri dan luar negeri ya. Nah ini pasti semua teman-teman punya impian-impian yang kurang lebih sama ya seperti itu. Bisa juga menyimpan impian punya properti yang produktif, punya aset, punya emas, punya berlian, punya tabungan yang lain-lain ya. Barangkali seperti itu ya. Kurang lebih lah impian-impian kita itu kurang lebih seperti ini ya. Dulu saya pernah punya impian-impian ini yang saya lakukan dengan cara yang kurang tepat ya. Seperti kayak pendidikan. Dulu saya pernah ikut yang namanya asuransi, tapi begitu sudah paham, saya tobat gitu ya. Asuransinya saya berhentiin. Ya. Kemudian zakat, wakaf, sedekah maksimal seperti sahabat Nabi. Ya, kita juga ingin tuh bisa sedekah gitu ya, bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak gitu 1 miliar per bulan atau bahkan 100 juta per hari. Saya punya sahabat teman tuh, dia punya impian itu, dia punya goal itu bisa sedekah itu 1 miliar per bulan ya. Kalau dia punya impian 1 miliar per bulan artinya ya pendapatannya lebih dari itu gitu kan ya. Nah, maka untuk kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan masa depan atau goal atau dream atau impian kita hanya ada 2 cara instrumen untuk bisa mencapainya. Yang pertama adalah kita menyisihkan ya dengan cara menabung. Bisa dengan uang, bisa dengan emas ya. Ada 2 pola menabung seperti itu. Atau membelinya secara kredit utangan, membeli hari ini dengan harga masa depan itu secara utang gitu ya. Cuma 2 instrumen untuk bisa melihat membeli impian kita. Misalnya kita menikah, butuh duit. Ya, salah satunya ya pinjam, Bang. Kalau mau sabar, ya menabung. Pengen bisa umroh atau haji, ya kalau sabar, ya menabung. Dengan uang atau dengan emas. Ya kalau enggak, ya belinya secara ngutang lagi, kredit kendaraan, rumah, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi mungkin sebagian besar orang mesti membeli rumah dan sebagainya itu dengan cara utang ya, secara kredit. Ya nggak apa-apa, tapi tinggal pilihan sebenarnya. Nanti kalau sudah tahu instrumen yang penting, kita akan menjadi pilihan itu. Ya, apakah beli rumah itu dengan cara menabung atau kredit? Ya, nanti saran saya sebenarnya menabung. Ya, seperti itu. Karena menabung akan jauh lebih cepat dan jauh lebih murah, hanya dengan kuncinya bersabar. Ya. Nah, apakah ada pilihan instrumen lain? Yes, ada. Ya, dengan properti. Misalnya dengan properti yang tepat ya, yang menjadi aset bukan liabilitas, menjadi properti yang produktif. Ya, nilai investasinya akan berlipat tinggi. Propertinya itu ya mesti kita lihat juga ya, ya. Mesti besar nilainya dan tidak mudah dijual saat dibutuhkan. Dan ini yang tidak banyak disadari karena pajak berkali-kali. Ya. Apalagi kalau propertinya nggak produktif, ya. Sebenarnya maksudnya gimana sih? Ya kita beli properti nanti suatu saat bisa kita jual, tapi nggak juga gitu ya. Saya punya rumah itu berapa tahun belum bisa saya jual-jual karena harganya masih belum menarik. Saya jual kadang juga sayang, waduh ini bisa kalau saya jual nih, saya alihkan ke emas gitu kan, wah berkali-kali lipat ya. Seperti itu. Jadi sampai saat ini bahwa properti saya itu ingin saya jual, tapi
masih saya tahan karena harganya kok masih belum menarik ya. Ya akhirnya jadi liabilitas ya seperti itu ya. Dengan saham bagaimana? Ya boleh gitu dengan saham. Saya pernah main saham ya, tapi berdasarkan data yang ada selama kurang lebih waktu 10 tahun emas lebih baik tuh dari IHSG ya. IHSG gabungan range kenaikannya kalau IHSG itu 2% sampai 3% kenaikan saham itu ya, atau kita mendapatkan royalti dari saham-saham blue chip lah katakan seperti itu. Beda dengan trading ya, dengan trading saham itu beda banget ya. Itu trading itu bukan sifatnya instrumen untuk menabung atau investasi, enggak, trading ya. Saya pernah ikut trading, pernah ya, pernah untung, pernah tidak untung nggak banyak. Jadi saya sudah pernah coba semua ini Bapak Ibu ya. Nah sekarang bagaimana dengan emas? Nah ini dia ya, saya itu baru melek itu dengan emas sebenarnya baru. Sebenarnya saya sudah paham tuh ya. Dari tahun 2011 tuh saya pernah bermain emas yang sifatnya masih coba-coba tapi tidak terlalu memahamin. Yang mestinya saya tuh belajar dengan orang tua saya ya. Ya, rata-rata kalau orang Bugis tuh emas perhiasan itu memang selalu jadi cadangan simpanan investasi. Ya, seperti itu. Jadi eh apa yang dialami orang tua saya itu di situ akhirnya saya belajar, oh ya seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan emas tadi? Nah, ini emas itu jadi bisa jadi, emas itu udah pasti jadi aset ya. Emas itu sudah pasti jadi aset. Ya tadi bagian dari aset, udah pasti jadi aset emas itu. Jadi kalau pendapatnya ada satu pendapat yang dari Tung Desem ya, yang saya ingat ya, bukan Tung Desem juga sih, sebenarnya banyak yang mengatakan, tapi yang saya ingat itu dari Tung Desem ya waktu itu. Tung Desem itu menyampaikan gitu, emas itu tidak membuat kita kaya ya. Emas itu tidak membuat kita kaya, tapi membuat kita tetap kaya. Emas memang tidak membuat kita kaya, tapi tetap kita kaya. Emas tidak membuat, bisa dipahami ya. Emas tidak membuat kita kaya, tapi tetap kaya. Nah, itu pendapat Tung Desem. Nah, pendapat ini berlaku sampai sekarang, tapi pendapat ini tidak akan berlaku ketika nanti saya akan jelaskan di setelah ini ya. Jadi emas itu bukan membuat kita tetap kaya, emas itu justru akan membuat kita kaya dan makin kaya. Gitu. Nah, kenapa emas? Jadi kalau ISG, deposit dan sebagainya itu kan kecil banget. ISG juga 2 sampai 3%. Tapi kalau emas itu Masya Allah kenaikannya ya. Ini bisa kita lihat dalam kurun waktu berapa tahun ini kenaikan emas itu gila-gilaan. Sampai sekarang 32 sampai 30% kenaikannya. Ya. Nah, kenapa emas? Pertama, emas itu tidak dikenal dengan expired atau tidak ada kadaluarsa. Bahkan saya suka iseng-iseng ke emas itu semakin kadaluarsa, semakin mahal nilainya ya. Dan tidak terkena inflasi. Apa itu inflasi? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian tidak bisa dipalsukan ya, dengan kondisi sekarang emas itu tidak mudah dipalsukan ya. Banyak sekali alat tes yang bisa didapat secara mudah untuk mengukur emas itu asli apa tidak. Kemudian untung jika disimpan, lebih untung jika didagangkan. Nah ini dia. Nah ini yang konsepnya yang ngebatalin apa namanya, bahwa emas itu tidak membuat kita kaya, tapi tetap kaya. Nah, dengan emas yang diperdagangkan justru tidak berlaku hukum itu. Jadi emas itu akan membuat kita kaya dan makin kaya jika didagangkan. Ya, untung jika disimpan, lebih untung jika didagangkan. Oke, seperti apa sih? Nah, sekarang gini, pernah nggak kita bertanya, ya, bahwa di zamannya Nabi itu satu kambing itu sama dengan harganya 1 dinar. Ya, zaman Nabi itu 1 dinar sama dengan 1 kambing. Sekarang pun 2024. Ya, sekarang pun 2024 1 dinar masih sama 1 ekor kambing. Ya. Nah, kenapa 1 kambing pada zaman Nabi dan saat ini masih 1 dinar, sedangkan jika dihargai dengan uang kertas, harga kambing setiap tahunnya semakin naik. Jadi 1 dinar itu atau kurang lebih 4,25 gram ya, aturan aturan dinarnya Islam itu seperti itu. 1 dinar itu beratnya kurang lebih 4,25 gram ya, sama dengan 1 ekor kambing. Harga seekor kambing sekarang ya jadi sama gitu. Jadi nggak terkena inflasi, tidak ada perubahan kalau dengan dinar, kalau dengan emas. Ya, inflasinya berapa? 0%. Apa yang dikatakan inflasi nanti kita jelaskan ya. Jadi beda dengan uang kertas ya. Bisa jadi tuh kalau zaman Nabi itu 1400 abad yang lalu, gitu ya, 1400 tahun yang lalu, bahwa 1 dinar ya 1 ekor kambing. Sekarang pun 1 kambing itu ya seharga 1 dinar. 1 dinar sekarang kurang lebih 6 jutaan. Dapat kambing, wah kambing yang luar biasa bagus, ya seperti itu.
Ya, jadi nggak berubah nilainya. Tapi bagaimana kalau dengan uang? Harga kambing makin mahal. Jika 10 tahun yang lalu, katakanlah 2014, sate per kambing mungkin sekitar 400 ribuan, ya, atau 300 ribuan lah, seperti itu. Sekarang dengan uang 300 ribuan cuma dapat 2 porsi sate kambing dan gulai kambing, ya. Dapat ekornya mungkin, dapat eh, 1 ekor sop buntut kambing gitu. Artinya apa? Dengan uang kertas sudah jelas tuh mengalami inflasi, harga kambing berubah. Tapi dengan emas, dengan dinar, enggak tuh, harga kambing tetap 1 dinar, ya. Coba kita bandingkan nih, coba kita bandingkan teman-teman Bapak Ibu. Bisa ngeliat kita beli di ini yang benar kelihatan dengan jelas, ya. Menabung di bank dan kita simpan uang emas, ya. Kalau kita menabung di bank, uang kertasnya terdampak inflasi dan dana tidak mudah berkembang, ya. Tapi kalau kita simpan emas, anti inflasi dan nilainya cenderung naik setiap tahun, ya. Kemudian bunga tabungannya rendah, ada bunganya, ya. Ini terlepas riba dan tidak riba, ya. Tapi kita hanya ingin membandingin 2 instrumen tadi untuk membeli impian kita, apakah dengan menabung atau dengan kredit atau dengan emas atau dengan uh, uang kertas, ya. Nah, kalau menabung di bank, ya bunga tabungannya rendah. Tapi kalau simpan emas, ya nggak ada anti riba, nggak riba lah, ya. Bahkan harganya cenderung naik terus seperti itu. Dikenakan biaya pajak kalau menabung di bank, ada pajaknya, ada adminnya, dan seperti itu. Tapi kalau kita simpan sendiri, nggak kena pajak tuh setiap bulan tanpa biaya penyimpanan. Kalau kita simpan sendiri di rumah, ya, seperti itu. Kalau kita simpan uang sendiri di rumah, banyak sekali ininya, banyak sekali persoalannya, ya. Kita pernah lihat itu, ya, uangnya habis dimakan rayap. Kita pernah lihat ketika banjir uangnya basah, nggak berlaku lagi. Apalagi kalau pas kena musibah kebakaran dan sebagainya, uangnya habis kebakar, nggak ada nilainya. Atau uangnya sudah robek-robek, udah nggak berpengaruh, ya. Seperti itu, sudah nggak ada ininya, nilainya. Adanya limitasi aturan bank. Kita nyimpan di bank, semakin banyak kita simpan, tidak mudah kita tarik, ya. Paling kita misalnya nyimpan satu M, nggak bisa tuh kita mau tarik saat itu juga 1 M, butuh waktu, ya, seperti itu. Tapi kalau kita simpan sendiri, punya satu gram, 1 gram 1 kilo, ya aman saja. Mau dipakai mau dijual ya bebas gitu, ya. Kemudian mau jadi cairkan kalau emas tuh likuiditas, ya. Tapi kalau misalnya menabung di bank ada gangguan dan sebagainya, ya bisa jadi, ya, ada gangguan sistem, uang tidak bisa ditarik, ada potensi hilang. Jadi menabung menabung uang itu di bank secukupnya sebenarnya, ya, sesuai dengan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Jangan menabung dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi sesuai kebutuhan saja lah. Lebih baik kita tabung dalam bentuk emas, ya. Salah satunya adalah dinar. Nah, saya tuh belajar gitu. Nah, itu, ya, seperti itu. Nah, ini kenapa kalau kita misalnya menabung gitu, ya, menabung uang dalam bentuk uang kertas itu kadang-kadang ada racun, ya, ada godaan, ada toksik, godaan-godaan iklan, ya. Ya, hati-hati racun, godaan-godaan impian kita. Rasanya pengen beli mobil, beli kendaraan, akhirnya tergoda. Kenapa? Karena ini ada diskon nih, ya, kredit, bunganya rendah, ya. Diskon-diskon, hypno selling, godaan belanja yang tidak perlu, seperti itu. Apalagi sekarang makin keren dengan marketplace. Kadang-kadang tiba-tiba datang aja paket ke rumah gitu kan. Ini kadang-kadang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, ya tadi itu jadi need atau jadi wants gitu. Tapi rata-rata jadi wants, ya, bukan need, ya. Seperti contoh gitu, karena istri saya tuh hampir tiap ini ada saja tas yang dibeli, tas yang dibeli, sepatu yang dibeli. Ya tapi nggak apa tuh bagian ini saya cuma jelaskan, ya aja lah kurang-kurangin gitu. Karena apa? Karena jadi godaan tuh marketplace. Pokoknya serba serba murah gitu kan. Nah, kalau kita punya impian, ya ayo, ya, jangan sampai tergoda dengan apa, racun-racun yang seperti ini, ya. Maka simpanlah dalam bentuk emas, ya, itu akan jauh lebih aman, lebih nyaman. Sorry, suara saya tidak terdengar, kok bilang nggak ada suaranya. Cek cek, ada suaranya? Jelas? Jelas, Halo, jelas, jelas, ya? jelas. Oh, jelas. Ini soalnya bilang kok tidak ada suaranya tadi. Jelas, ya? Oke, ya. Jadi, nah tadi apa dikatakan inflasi, ya?
Apa itu inflasi? Ya, kenaikan harga barang dan jasa secara umum karena berapa banyak faktor ya, baik makroekonomi maupun mikroekonomi ya, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti terjadinya perang, inflasi pasti akan naik ya. Penyebab lainnya jumlah uang yang beredar di masyarakat jauh lebih banyak ya. Kemudian masyarakat lebih banyak yang konsumtif sedangkan supply-nya terbatas. Nah, inflasi ini biasanya dikeluarkan oleh bank sentral ya. Dalam hal ini di Indonesia itu BI yang menentukan nilai inflasi. Ya, banyak faktor ekonomi makro dan mikro, ya seperti itu. Maka terjadilah sebuah inflasi. Ya, artinya perubahan-perubahan nilai. Nah, lanjut. Nah, sebagai statistik ya di Statistik Bank Indonesia, inflasi sebesar 5 sampai 8%. Sekarang itu sekitar 7 persenan ya per tahun ya. Artinya harga barang dan jasa itu naik 5 sampai 8% setiap tahunnya. Ya, naik. Ini bisa kita rasakan tuh, bisa kita rasakan. Bapak Ibu mungkin tidak pernah merasakan uang perak. Saya pernah merasakan waktu sanggup di sekolah itu cuma 1 perak, 5 perak, ya seperti itu. Sekarang udah nggak kelihatan. Bahkan uang 25 perak aja yang koin itu udah nggak kelihatan lagi. Ya, 50 perak juga udah nggak kelihatan. 100 perak pun udah nggak kelihatan, udah jarang banget. Ya, karena uang yang paling kecil tuh 1.000. Ya, walaupun yang uang seratusan itu masih ada, 200 masih ada dan sebagainya. Ya, jadi gitu. Jadi mengalami perubahan. Ya, dulu dengan 1.000 masih bisa dapat macam-macam. Sekarang 1.000 ya bayar parkir aja sekarang udah mulai naik gitu ya, bayar parkir ya. Seperti itu ya. Artinya agar Anda tetap dapat membeli barang impian yang diinginkan, maka kenaikan nilai tabungan harus di atas inflasi. Ya, jadi kalau kita punya impian ya, kita harus paham ini ya, paham ini. Jadi kalau kita punya impian itu ya, maka tabungan kita itu harus di atas inflasi. Ya. Agar Anda tetap dapat membeli barang impian yang diinginkan, maka kenaikan nilai tabungan itu harus di atas inflasi. Nah, sekarang tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nabung uang di bank atau emas? Ya, nabung uang di bank bisa nabung secara formal biasa atau dengan deposito seperti itu atau dengan emas. Nah, kita ngeliat nih, ya. Ya karena apa? Karena emas itu akan naik terus, ya. Kapan saat membeli emas ya? Saat ada duit. Jadi gini, ya pertumbuhan bunga tabungan di bank. Ini sebagai gambaran garis besarnya saja ya. Jadi mohon maaf kalau ada kurang tepatnya. Kita ambil secara garis besarnya aja. Jadi bunga tabungan di bank itu sekitar 0,1 sampai dengan 1% per tahun ya, Ibu Bapak atau bunga bukan itu belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Jadi kebijakan bunga bank itu seperti ini. Tabungan antara 0 sampai 1 juta bunganya tuh 0,00% per tahun. Bahkan udah nggak kelihatan. Lebih tinggi adminnya deh. Coba Bapak Ibu perhatikan tuh ya. Bisa jadi uang 1 juta itu nggak sampai setahun tuh habis. Habis kena admin. Adminnya ada yang 5.000 per bulan, ada yang 10.000 gitu ya. Seperti itu. Sementara bunganya kecil sekali. Ya, tabungan 1 juta sampai 50 juta, bunganya 0,9% per tahun. Ya, tabungan 50 juta sampai di bawah 500 juta, bunganya 1,05% per tahun ya per tahun. Artinya kalau per bulan 1,05 dibagi 12 deh, 0,0 berapa gitu per bulan ya. Tabungan 500 juta sampai di bawah 1 miliar, bunganya cuma 1,3% per tahun. Ya, atau kurang lebih per bulan tuh 1,3 dibagi 12 berapa ya? Kecil banget. Ya. 1,3 dibagi 12 berapa ya? 1,3 dibagi 12 0,1%. Aduh kecil banget dah gitu ya. 1 miliar paling dapatnya cuma berapa itu ya dikali 1 miliar ya cuma dapatnya cuma 100.000 bulan gitu ya, seperti itu. Kemudian tabungan di atas 1 M itu bunganya 2% per tahun, 2% per tahun. Artinya berapa ya kalau sebulan itu kurang lebih 100.000-an lah, orang 1 miliar gitu ya, 1 miliar 100.000-an lah, belum dipotong admin dan lain sebagainya. Artinya apa? Menabung di bank ini kenaikannya di bawah inflasi. Inflasi berapa? 5 sampai 8%. Ya, berarti uang kita tuh nilainya akan turun terus. 1 M ini nilainya akan turun terus di tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-berapa akan turun kita punya tabungan 1 M tuh ya. Saat sekarang saja gitu kan ya, kita punya tabungan 1 juta aja
10 tahun yang lalu 1 juta bisa beli banyak gitu. Sekarang 1 juta nggak banyak yang bisa kita beli. Ya, 1.000 10 tahun yang lalu itu pun harga banget Bapak Ibu, banyak yang kita beli. Sekarang 1.000 hanya bayar ke WC aja kata atau parkir liar, jukir liar ya. Nah, sedangkan emas murni itu pertumbuhannya adalah rata-rata 15% sampai 40% per tahun. Sekarang kita hitung itu kurang lebih sekitar 35% ya kenaikannya ya. Walaupun berubah-ubah ada turun, tapi kecenderungannya selalu naik. Ya. Hal ini yang buat emas menjadi alat investasi yang sangat baik sebagai pelindung nilai, sebagai hedging pelindung nilai ya, seperti itu. Kenapa? Karena kenaikannya di atas inflasi. Inflasi 8%, 9%. Tapi emas itu bisa di atas 15% sampai 40%. Sekarang emas itu kurang lebih 35% ya. Saya hitung dari tahun kemarin sampai sekarang itu kenaikannya 35%. Nah, kenaikan emas ini lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Maksudnya gimana? Ya, gini ya. Akan jauh lebih cepat jika kita menyimpan emas daripada duit ya. Nah, kenapa? Karena di hadapan emas semua barang-barang itu cenderung harganya turun. Misal nih, telur versus emas ya. Di Desember 2017 harga telur 1 kilo itu 21.000. Harga bebek, ini harga yang kita jual pas batangan itu ya, itu kurang lebih satu ininya kurang lebih 555.000. Seperti itu. Kemudian 4 tahun kemudian, Desember 2021 harga telur naik tuh menjadi 25.000 per kilogram. Dan harga bebek emas juga naik itu menjadi 820. Meskipun berubah. Ya, naik juga menjadi 827.000. Nah, jadi begini, kalau kita pegang 1 gram emas di tahun 2017 itu sebenarnya bisa dapat ya 26 kilogram telur. Ya. Jadi 1 gram itu bebeknya 555 gitu ya. Seperti itu. Tapi di tahun 2021 ya, 1 gram emas malah bisa dapat 33 kilogram telur. Lebih banyak tuh 1 kilo. Artinya apa? Artinya harga telur itu makin turun kalau pakai ukuran emas. Ya. Padahal bedanya cuma 4 tahun. Seperti itu. Begitupun juga dengan barang-barang lain. Nanti kita akan lihat ya. Begitupun juga dengan barang-barang lain. Harga barang-barang itu pasti turun jika dibandingkan dengan harga dengan emas. Ya. Misal nih 1 kilogram emas. Ya, di tahun 2025, 1 kilogram emas itu hanya bisa beli Innova. 2005 itu 2011 400 300 kurang lebih 300 juta ya. Karena saya ingat 2011 itu 400 jutaan lah ya, 400 ribuan. Nah, kurang lebih 400 juta, 300 juta. Tapi di 2020 itu bisa beli BMW yang harganya 800 juta, 900 juta. Berapa M ya? Seperti itu. Bisa jadi nanti 1 kilogram emas itu bisa beli mobil yang jauh lebih mewah lagi, lebih mahal lagi. Ya, misalnya Lamborghini. Nah, ini ada contohnya. Contoh real ini. Pada tahun 1984 itu harga 1 kilo emas nih itu cuma 12.000, 12 juta Bapak Ibu. Ya. 12 juta 295.000 itu tahun 1984. Sekarang 1 gram emas itu 1,3-an. Artinya atau N. Ya. 30 tahun ya. 2024 kurang 1184. 40 tahun jadi 1 M. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa emas itu tidak membuat kita kaya, tapi tetap kaya. Zaman dulu kita kaya, zaman sekarang juga kaya ya. Punya duit 1 M, dulu punya duit 12 juta, sekarang punya duit dengan 1 kilo emas itu kurang lebih 1 M-an lebih. Ya, seperti itu. Dan misalnya tahun 1990 itu harganya masih 20 jutaan. Ya, 84 12 juta, 90 20 jutaan, ya. 2021 800 juta. Naik sendiri ini duitnya. Nggak perlu pakai riba dan halal. Dan nggak ada biaya admin, nggak ada biaya simpan karena kita simpan sendiri dan tidak rusak, gitu ya. Seperti itu, aman. Nah, segala sesuatunya dengan emas itu akan turun. Ya, jauh lebih murah. Contoh nih, PNH. Ongkos naik haji 2005, setoran ongkos naik haji umum reguler pemerintah itu kurang lebih
ya 23.500.000. Pada saat itu harga rata-rata emas itu 135, ya. Dikonversikan kurang lebih untuk 2005 itu kurang lebih 174 gram emas. Ya. Seperti itu. Tunggu ya sebentar. Jadi ya, sorry. Jadi pada tahun 2005, sorry, 2005 itu kurang lebih ONH itu kan 23.500.000 tuh, atau setara dengan 174 gram. Seperti itu ya. 174 gram. Nah, di tahun 2012, ini kita ngambil yang tahun 2012 ya. ONH itu 34 juta tuh. Dan itu sekarang konversi ke emas ya kurang lebih jadi 60 juta. Ya, artinya gini. Apalagi sekarang ya, sekarang 2024 lebih murah lagi tuh ya, lebih banyak lagi. Jadi gini. Pada tahun 2005, kalau kita punya tabungan emas, misalnya 174 gram emas, ini bisa berangkat satu orang. 174 gram. Ya, 174. Nah, kemudian kalau kita mau sabar saja, emasnya kita simpan, di tahun 2012, ya, 2005 dikurangin 2012, 7 tahun saja Bapak Ibu. Ya, nunggu 7 tahun, 8 tahun. Ya, dan kita masih punya 174 gram emas. Maka yang bisa berangkat itu malah 2 orang. Gitu. Malah bisa 3 orang ya. 67 kali 3. Iya. Ya, yang berangkat itu malah bisa 3 orang tambah dikit saja. Ya, atau kita punya emas 174 di tahun 2025, kita nggak pakai berangkat. Ya, maka ketika di tahun 2012 itu kan harga umroh haji itu jadi turun, hanya membutuhkan 174, hanya yang tadinya membutuhkan 174 gram hanya membutuhkan 67 gram. Kalau kita punya tabungan 174 gram, berarti yang bisa berangkat di tahun 2012 itu 2 orang. Ya, bisa dipahamin ya. Jadi justru haji itu makin tahun tuh makin turun nilainya, bukan makin naik. Turunnya dengan apa? Turunnya dengan emas atau dengan dinar. Begitupun dengan harga mobil. Apakah mobil itu akan terus naik? Enggak, harga mobil justru turun. Ya, misalnya Toyota Fortuner, misalnya harga 2010 397, harga 2020 tahun 2020 itu naik 39% menjadi 554. Ada selisihnya 157. Harga emas pada tahun itu kurang lebih 1 gram 387. Ya, tahun 2020 harga emas menjadi 1 juta. Justru kalau dengan harga Toyota Fortuner dengan gram emas, ya, itu dibutuhkan kurang lebih 1026 gram. Ya. Tapi di tahun 2020 justru turun, bukan 1000 lagi, cuma 550 gram. Artinya bisa beli 2. Dalam 10 tahun kita bisa beli 2 mobil. Ya, bagaimana dengan dinar? Sama. Ya, pada tahun 2010 membutuhkan 241 dinar. Tapi di tahun 2020 jadi turun tuh, cuman 129 dinar. Bisa beli 2 mobil. Ya, ada selisihnya kurang lebih minus 112. Sih. Ya, jadi turun ya. Ternyata sebenarnya harga mobil dalam 10 tahun tidak naik, akan itu turun 46% ya, jika dibandingkan dalam dinar maupun dengan emas. Bagaimana dengan pendidikan? Podo sama Bapak Ibu ya. Misalnya kuliah di jurusan teknik di UI ya. Tahun 2010 itu uang masuknya 25.000, 2020 50 juta. Ya. Tapi kalau dengan dinar itu membutuhkan cuma 15 dinar saja. Tapi begitu tahun 2020 justru kurang, hanya 12 dinar. Makin murah sebenarnya. Jadi bukannya makin naik ya. Segala sesuatunya makin murah ya. Kemudian bagaimana dengan ya, jadi kesimpulannya adalah emas adalah tabungan yang terbaik, nggak ada pilihan. Emas dan dinar itu adalah tabungan terbaik ya. Nah, karena sifat uang itu begini, nilainya selalu turun ya, kadaluarsa, terus berubah bentuk. Ya, kita sudah nggak pernah lihat lagi uang-uang koin-koin yang kecil ya. Semua sudah berubah bentuk, bahkan nanti mau akan ada denominasi ya. Seperti itu, yang 1000 akan dihilangin menjadi misalnya 1000 menjadi 1 rupiah gitu ya. Kemudian
Nah, hal yang paling penting dari emas karena sepenuhnya syariah barangnya dipegang sendiri dan tidak terkena ribawi, itu yang paling penting ya. Dan hindari kalau bisa emas digital, pilih yang fisik aja. Kenapa fisik? Karena fisik itu yang membedakan emas dengan barang-barang lain tuh kita megang fisiknya. Misalnya gini ya, kita punya rumah, tapi kita nggak pegang kita punya rumah, kita punya surat, ada suratnya ya. Walaupun rumah itu tidak tempati, tapi suratnya kita pegang. Hukum positif Indonesia ya, hukum positif Indonesia itu yang pegang suratnya lah, itu yang punya hak milik. Kita punya mobilnya pakai orang lain, dia klaim itu mobilnya, tapi ini nggak punya BPKB, ya, nggak punya STNK, kita yang pegang, maka mobil itu walaupun dipakai dia dan sebagainya diakui sebagai milik yang nggak, hukum positif Indonesia yang punya mobil, punya kendaraan, punya rumah dan sebagainya adalah yang megang suratnya, megang sertifikatnya. Tapi kalau emas beda, emas ya, kalau kita pegang suratnya, sementara emasnya dipegang orang lain, kita nggak punya kekuatan hukum apapun. Kita hanya pegang selembar kertas kwitansi saja. Siapa yang punya emas, yang pegang emasnya. Nah, itulah emas. Ya, itulah emas. Maka ketika mau nabung emas, hindari emas yang tidak bisa dipegang. Emas harus kita pegang, fisik, harus fisiknya. Kenapa? Karena hukum positifnya dimanapun, yang megang fisiknya itulah yang pemilik. Ya, seperti itu. Walaupun toko emas punya surat-suratnya, punya apapun, selama kita pegang fisiknya, kitalah yang pemilik. Ya, maka penting sekali emas itu kita simpan, kita pegang sendiri. Ya, kalau bisa hindari emas yang sifatnya tidak ada fisiknya, misalnya emas digital dan lain sebagainya. Walaupun itu menarik secara keuntungan ya. Banyak sekali kita sekarang melihat transaksi emas digital ya. Sebaiknya emas itu fisik, nggak ada emas digital. Oke ya. Nah, kecuali emas itu di backup dengan emas fisiknya, langsung pegang aja emas fisiknya, jangan emas digitalnya ya. Emas mana yang bagus dan dibeli? Yang pertama ada 3 kriteria, mesti emasnya asli, kemurniannya teruji ya. Kalau bisa ya punya desainnya bagus. Kenapa? Supaya nasab di asli, supaya tidak mudah juga kita menjualnya, supaya kita bisa menabung, menahannya untuk beberapa lama. Sayang nih kalau dijual, kan karena semakin sayang, semakin itu kan semakin nilainya semakin naik ya. Kemudian spreadnya yang paling rendah. Jadi pas dijual dapat harga terbaik. Maksudnya apa spreadnya yang paling rendah? Spread itu adalah selisih harga jual ya dari harga beli. Nah, jadi selisih beli dan jual, semua barang ada spreadnya. Misalnya gini, kita beli handphone ya, handphone iPhone dengan handphone Samsung, mana yang lebih bagus spreadnya, mana yang lebih bagus harga jualnya? Yes, iPhone ya. iPhone walaupun beli harganya 10 juta, 1 hari aja atau 1 jam aja, masih bisa dijual dengan harga 10 juta, masih bisa dibeli dengan harga 10 juta lagi, di buyback lagi. Tapi kalau Samsung kita beli dengan 10 juta, dipegang sejam 2 jam, orang nggak mau beli lagi harga 10 juta, paling 8 juta atau 7 juta, itulah spread. Ya, selisih jual. Jelas iPhone lebih bagus harga jualnya atau selisih spreadnya lebih rendah. Ya, antara handphone antara Kijang Toyota dengan Daihatsu, pasti Daihatsu lebih bagus ya. Toyota lebih bagus gitu ya dalam persepsi masyarakat seperti itu. Nah, misalnya gini, contoh emas merek antara itu selisihnya splitnya kurang lebih 5-11%. Ya, dinar di bawahnya 4-6%. Berarti selisihnya jauh lebih baik dan kelebihan kita itu ya kita harga jualnya itu standar. Di mana itu semuanya standar di seluruh tempat dan itu yang lebih menguntungkan konsumen ya. Dinar Khairaji kan adalah split yang paling rendah. Yang selama 4 tahun ini kita bandingkan dengan emas apapun, baik yang batangan maupun yang koin-koin dinar, sejauh ini dinar Khairaji masih punya split yang jauh lebih bagus. Nah, maka penting sekali kita merencanakan dengan menyisihkan pendapatan kita untuk membeli masa depan dengan caranya menabung emas, menabung dinar ya. Menurut perencanaan keuangan ya kita harus minimal tadi 25% atau 10% minimal kita sisihkan, bukan sisakan. Ya, misal nih penghasilan 5 juta per bulan, terus gaji istri 3 juta, total 8 juta, maka pengeluaran keluarga harus menyisihkan emas senilai 1,6 juta per bulan. Ya, kita paksakan untuk sisihkan, ya, untuk kita sisihkan. Tinggal coba Bapak Ibu berhitung saja. Kalau seandainya kita sisihkan setiap bulan itu 1,6 kita alihkan ke beli dinar, ya, maka udah pasti. Maka saya ingat banget tuh keluarga saya, ibu saya, ya dengan 7 orang anak, alhamdulillah kita bisa semua disekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Saya cuma ingat itu, ya ketika dia ada kebutuhan, ibu saya single fighter, saya anak ke-7, anak bungsu.
Ya, alhamdulillah bisa selesai S1 dengan profesi seorang guru PNS yang gajinya masa itu Masya Allah luar biasa dahsyat gitu kan ya. Tapi karena orang Bugis punya kebiasaan menyimpan emas, maka itulah yang menjadi instrumen tabungan orang tua saya, dan saya baru ngeh dan baru memahami belakangan ini. Kenapa ketika anaknya masuk pendidikan, ya ada pendidikan ke sekolah gitu ya, selalu emas perhiasannya dia jual. Ya, ada duit lagi dari gajinya dia sisihkan beli emas, emas itu dikumpulin. Dan itulah yang menjadi tabungan masa depan, sehingga kami bisa sampai ke pendidikan tinggi itu karena dari tabungan emas, ya. Dan saya baru Masya Allah gitu ya, orang tua saya seperti itu sudah punya pola pemikiran yang sangat jauh luar biasa banget, ya. Jadi dia menabung impiannya bagaimana anak-anaknya itu punya pendidikan yang tinggi dengan emas, karena kalau dengan duitnya nggak akan pernah cukup, ya. Selalu dengan emas, ya. Jadi ada emas dia sisihkan, dia beli. Kemudian setelah dibutuhkan pendidikan anak, mau kenaikan kelas, mau masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, emas perhiasannya dijual. Nah, sama ini ada satu contoh ya, menarik sekali. Ya, kalau dalam istilah dinar kita ada namanya paket eksklusif ya. Pada tahun 2022 ya, 15 Oktober 2022 harganya itu kurang lebih 68 jutaan. Ini paket eksklusif itu dinar dari 5 dinar sampai seperempat dinar ya. Harganya tuh 68 jutaan. 1 tahun kemudian itu naik Bapak Ibu. 2023 terdata 16 Oktober itu harganya jadi 79 juta. Artinya apa? Artinya naiknya berapa? Lumayan 11 juta dalam 11 tahun. Enggak diapa-apain. Enggak diapa-apain. Naik 11 juta. Ya, no riba. Duitnya naik. Coba kita punya uang 68 juta kita simpan di bantal, di bank. Kalau di bantal kan di rumah nggak ada biaya simpan, nggak ada, cuma resikonya dimakan rayap lah. Kalau hujan kebanjiran basah gitu, simpan di bank, dapat nggak 11 juta? Enggak berubah duitnya, 68 juta, bahkan mungkin berkurang. Ya, itu bedanya. Nah, bagaimana di tahun 2024, ini tanggal 7 September ya, 2024 itu harganya jadi 103 juta. Wah, gue geleng kepala ini. Ini ada saksinya Bu Siti Sundari itu yang beli paket eksklusif ya. Terasa tuh senyum aja ya. Harga paket eksklusifnya misalnya teman-teman ya, itu luar biasa yang sudah punya itu. Naiknya berapa? 103 juta. Bandingkan dari 2022 naiknya kurang lebih 35 juta. Enggak diapa-apain. Enggak diapa-apain, itu naik. Ya, naik dengan sendirinya. Enggak riba. Seperti itu. Enggak pakai tuyul. Enggak jaga lilin ya. Nah, jadi kalau kita hitung dengan harga bebek ya kurang lebih 27 jutaan. Nah, ini bonus pakai umroh. Maksudnya bonus pakai umroh dengan 27 juta itu untungnya kita bisa umroh. Nah, misalnya kalau umroh gimana? Umroh pada misalnya kita beli paket eksklusif ini ya 68 juta. Ini kan kurang lebih bisa 2 orang lah ya umroh dengan apa-apanya gitu kan ya. Dengan umroh ini bisa umroh kan? Untuk 2 orang. Nah, paket eksklusif ini kita biarin 2 tahun, naik tuh harganya 103 juta. Kemudian kita jual ya. Ini bisa jadi yang umroh bukan 2, 3. Ya. Jadi dengan emas, dengan dinar itu justru mempercepat impian. Tapi kalau duit kita tabung 68 juta, 2 tahun, kira-kira naiknya berapa sih? Kita nambah lagi. Belum lagi ada godaan-godaan, racun-racun yang di marketplace, Shopee, dan lain sebagainya, itu kan jadi tidak. Ya. Tapi kalau dengan dinar, kita mau jual sayang, desainnya bagus, ada doanya dan sebagainya, yuk kita tahan-tahan. Ini 2 tahun. Bagaimana kalau 5 tahun? Satu keluarga berangkat umroh. Ya, artinya apa? Dengan emas dengan dinar bisa mempercepat. Ya, gitu. Nah ini contoh. Misalnya harga 10 dinar ya, nanti yang sudah punya 10 dinar ini senyum-senyum saja itu akan naik. Ya, 5 September 2023 itu masih 48 juta. Itu 2022 lebih murah lagi sekitar 30 juta gitu ya. Nah, begitu setahun kemudian 5 September ini 2024 setahun kemudian sudah 64 juta Bapak Ibu. Didiamkan saja tuh sudah untung 15 juta. Ya, itulah kekuatan dinar. Ya. Didiamkan saja. Ini Bu Siti Sundari 10 dinarnya banyak. Jadi sabar aja nabung. Saat ini misalnya katakanlah Bu Sundari, saya lagi ngekos nih, kos topan. Enggak apa-apa, kos saja. Nabung. Nanti setelah itu bisa beli rumah impian dengan dinarnya. Karena apa? Kenaikan dinar luar biasa tinggi daripada kenaikan uang rupiah. Daripada uangnya ditabung, kita alihkan ke dinar. Ya, seperti itu. Gitu ya. Amin. Amin ya. 15 juta hanya dalam waktu setahun. Luar biasa. Nah, ini keunggulan dinar nih ya. Kita sebagai the best gold coin design
the best dinar community. Nah, ini kekuatan kita di community, the best buyback price. Ya. Kekuatan kita dibandingkan emas yang lain, emas batangan, emas dinar, dan sebagainya adalah di kekuatan community. Mungkin the best gold coin, suatu saat perusahaan-perusahaan lain bisa menciptakan desain-desain yang jauh lebih. Yes, kita akuin. The best buyback bisa jadi kekuatan perusahaan finansial yang baik, kuat, perusahaan lain, dia bisa akan jauh lebih bagus lagi buybacknya. Bisa jadi ini cepat ditiru. Tapi the best dinar community ini nggak bisa ditiru. Nah, kelebihannya dinar itu kita komunitas yang sangat besar sekali. Ya, kita punya komunitas yang sangat besar sekali. Ya, nah ini salah satu kelebihan dinar. Desainnya indah, iya sangat indah. Bapak Ibu kalau sudah pegang pasti akan tergetar hatinya. Ada doa di situ, ada lafaz Allah, ada firman-firman Allah di situ. Ya, bebeknya mudah dimanapun. Ya, kita ada yang namanya sentra layanan dinar. Ya, saya termasuk bagian dari sentra layanan dinar. Ya, bagaimana kalau orang mau jual dinarnya? Udah jual aja ke kami. Ya, Anda beli jual aja ke kami dengan sangat yang cepat. Ya, splitnya rendah. Ya, splitnya rendah karena hampir seluruh kemitraan kita itu semua harganya standar. Jadi akan menguntungkan konsumen, ya dapat pahala sunnah dan kekuatan komunitasnya. Nah ini dinar ya, teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya. Ini 10 dinar kemarin waktu SKS 5 akan muncul nanti 20 dinar yang desainnya jauh lebih indah lagi ya, seperti itu. Nah kemudian kita juga punya emas batangan MR Gold ya. Emas kecil menjadi solusi tabungan cicilan arisan bisa beli emas kecil ya. Gaji yang belum banyak, bisnis MR Gold bisa dijalankan oleh mahasiswa, kemasannya dibuat lebih cantik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita mesti harus berdagang atau berbisnis emas atau dinar? Jadi gini, ya. Kata Tung Desem Waringin, emas itu tidak membuat kita kaya, tapi tetap kaya. Artinya apa? Kita punya 10 dinar waktu itu, ya kaya. Tapi nggak membuat kita kaya. Begitu 10 tahun lagi, ya 10 dinar kita punya. Hanya nilainya akan bertambah dan membuat kita kaya. Ya, membuat kita tetap kaya. Tapi kalau kita berdagang emas, itu nggak begitu formulanya. Emas itu akan membuat kita kaya dan semakin kaya. Bapak Ibu coba perhatikan, ada nggak toko-toko emas di sekitar Bapak Ibu itu yang tutup? Kecuali pengelolaan keuangannya yang keliru. Mungkin Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang pernah beli emas di toko masih kecil ya, beli emas di toko itu, sampai sekarang tokonya masih ada. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, ya karena apa? Bisnisnya itu sudah menjadi aset. Emas itu bisnisnya sudah menjadi aset. Seperti itu. Ya, carilah bisnis yang menjadi aset. Kemudian tidak expired. Nah, berbeda dengan produk-produk lain. Saya pernah waktu COVID berbisnis frozen karena orang tidak bisa keluar gitu kan ya. Jadi semuanya online dan sebagainya. Ya. Bisnis saya itu bukan aset. Ya, karena apa? Karena ada expirednya, basi. Nggak berlaku, nggak bisa kita simpan lama-lama. Nah, kalau dengan emas berbeda, ya emasnya sendiri udah menjadi aset. Kemudian tidak ada namanya expired basi dan tidak mengikuti tren. Ya, kalau kita bisnis baju, bisnis fashion, ngikutin tren tuh. Kerugiannya apa? Punya stok, ya, punya stok mati, punya stok yang bertumpuk. Karena bisa jual cepat, bahkan jual rugi. Kemarin waktu COVID, begitu juga saya dengan frozen. Ada masa expired 6 bulan, bersiap dihabiskan. Ya, saya sempat bisnis frozen selama kurang lebih 2 tahun. Begitu selesai COVID-nya, saya juga berhenti. Ya, seperti itu. Kemudian tidak menjadi bekas. Nah, ini dia. Kalau produk lain menjadi bekas, apapun itu. Tapi kalau emas enggak, maka emas berlaku yang namanya buyback. Emas itu enggak menjadi bekas. Gitu. Enggak ada emas bekas. Ya. Maka dikatakan buyback. Jadi emas itu selalu bisnis yang sangat untung ya. Seperti itu. Nah, bisnis emas dinar itu bebas risiko. Sangat bebas risiko, enggak punya risiko karena secara fisikalnya emasnya sendiri sudah sebagai aset, tidak pernah expired, tidak pernah basi, enggak perlu ngikutin tren, ya. Tidak ada menjadi barang bekas atau barang expired. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bisnis emas itu mempunyai dua mata pisau, ya, dua sisi yang dalam hal misalnya jual beli. Selama dijual itu juga untung, ya kemudian kita beli juga untung. Maksudnya gimana? Kalau jual ya jelas pasti kita untung, ada selisih harga. Tapi kalau beli dalam buyback, ya kita tetap untung. Ya kita beli emas dari pelanggan, kita yang beli namanya buyback itu tetap untung. Makanya toko-toko emas itu, ya toh, pasti dianjurin kalau kita mau jual emasnya, jual aja ke toko saya karena akan tetap untung buat dia. Seperti itu. Ya. Kalau kita jual ke toko yang lain, kitanya yang rugi. Toko emasnya tetap untung aja kalau beli, ya.
Kemudian dalam hal harga naik, harga turun. Maupun harganya naik tetap untung, mau harganya turun juga tetap untung. Itulah kelebihannya bisnis emas atau bisnis dinar. Ya, jual belinya selalu untung, harga naik turun juga selalu untung. Nah, maka prinsip-prinsip kita mau berbisnis dinar itu begini Bapak Ibu. Ya mau berinvestasi emasnya dinarnya. Ya. Kemudian mengerti sistem jual beli dan buyback-nya. Kemudian memperkenalkan diri ke masyarakat bahwa kita punya toko emas. Nah, tapi gimana sih? Ini kan investasinya gede. Yes, benar. Investasi emas itu gede. Ya, kalau kita ingin punya toko emas itu kurang lebih punya deposit 1 M-an. Karena apa? Karena kita mesti beli tuh emasnya kita kumpulin toko-toko emas tuh kan ya. Kemudian dia ke prinsipalnya, ke suppliernya, dia punya mesti tabungan, punya deposit kurang lebih 1 M supaya dia dapat suplai emas terus. Ya, seperti itu. Karena memang emas ini sangat menguntungkan. Terus mengerti sistem jual beli ya. Sistem jual beli seperti biasa dan mengerti buyback. Nah, buyback itu juga selalu untung gitu kan ya. Mau dijual, mau beli untung, mau jual juga tetap untung. Kemudian memperkenalkan diri ke masyarakat. Ya, seperti itu. Tapi ini belum selesai gitu kan ya. Memang berinvestasi kita mesti berinvestasi emasnya atau dinarnya. Ya, kalau yang mau seperti ini memang untuk investasinya sangat mahal. Tapi yang menarik nanti di dinar koin rozikin itu berbeda ya. Nah, kemudian bisnis emas tidak mengganggu pekerjaan utama ya di dinar koin rozikin ya. Bisa sebagai pendamping bisnis utama malah. Misal nih kita seorang penggiat multi level marketing, jalankan saja ya kan. Tapi begitu ada dapat keuntungan, dapat ujro, dapat passive income-nya, ya dapat keuntungan-keuntungan dari produk yang kita jual, dapat bonus dan sebagainya. Yuk larikan saja ke dinar, belikan dinar sebagai aset sebagai tabungan. Kemudian aset sebagai tabungan itu nanti bisa kita jadikan bisnis kita juga lagi. Keuntungannya double-double. Ya. Pesiar Baitullah misalnya, udah anjurkan saja Anda nabung ke dinar, dinarnya beli ke Anda. Ada jamaah calon jamaah bandingkan nih, kalau kamu nabung pakai duit ini cukup lama, tapi kalau kamu nabung pakai dinar, ya itu akan lebih cepat impian Anda. Yang tadinya mau berangkat 1 orang bisa 2 orang, terus beli dinarnya di mana? Belinya di Anda. Sebagai pebisnis emas dinar. Jadi tidak mengganggu pekerjaan utama, bahkan menjadi pendamping ya. Jadi sangat tidak mengganggu tuh. Kalau di bisnis emas dinarnya ya, bukan bisnis emas konvensional. Nah, keuntungan berbisnis emas dinar itu prinsip emas tuh tadi tidak ada kadaluarsa, ya. Kemudian tidak menjadi bekas, kemudian mudah diuangkan seperti itu. Sementara ya mudah diuangkan dan uang itu teman-teman uang itu belum tentu emas. Kemudian emas itu sudah pasti uang, ya. Emas itu belum tentu dinar, tapi dinar sudah pasti emas, ya. Uang itu belum tentu emas. Orang punya uang belum tentu punya emas. Orang punya emas sudah pasti punya uang. Ya karena apa? Karena emas itu uang. Orang punya emas belum tentu dinar, tapi orang punya dinar sudah pasti emas. Gitu ya. Oke. Nah, jadi berbeda dengan yang konvensional ya. Kita harus investasi emas. Butuh dana yang besar. Tapi kalau di Bapak Ibu mau jadi pebisnis dinar, kita ada yang namanya peluang emas tuh. Bermitra dengan Pak Nas ya, sebagai pendamping nantinya ya. Kenapa? Kita tidak perlu harus produksi sendiri emasnya ya. Kita hanya fokus pada CR, fokus pada penjualan. Produknya tidak mudah rusak. Yes, emas tidak akan mudah rusak ya. Ringan ongkir ke seluruh Nusantara karena barangnya ringan ya. Kualitasnya premium, punya desain terbaik. Produknya tidak mudah rusak ya. Kemudian tidak ada masa kadaluarsa, semakin expired semakin baik. Semakin lama ya, semakin mahal harganya maksudnya. Semakin expired basis semakin untung ya. Repeat ordernya tinggi, dijual makin untung, dibeli untung, disimpan untung, harga turun tetap untung, harga naik makin untung. Itu dua mata pisau pebisnis emas atau dinar ya, seperti itu. Nah, benefitnya apa? Ya, benefitnya banyak Bapak Ibu ya. Pertama nih, Bapak Ibu bisa mendapatkan akses eksklusif grup MRBA senilai 5 juta. Kemudian punya bisnis briefing oleh Pak Nas senilai 12 juta. Ini Pak Nas pada suatu waktu akan masuk memberikan pendampingan ya ke Bapak Ibu di dalam sebuah grup. Kemudian coaching bagi bisnis oleh para wakil resmi senilai kurang lebih 3 jutaan lah. Maksudnya wakil resmi itu ya seperti saya. Kemudian dapat bonus tuh lisensi bisnis emasnya. Ibu apa nanti akan punya toko emas sendiri. Kita bukan multi level. Ya, kita toko seperti toko konvensional cuma online, nggak butuh modal besar. Ya, kalau bisnis konvensional butuh modal besar, stok emasnya mesti banyak, deposit mesti 1 M minimal ya. Kemudian mendapatkan bisnis starter kitnya. Kemudian dapatkan MR Gold 0,025 gram,
bonusnya dapat guidebook, DKR, and Aircall. Berapa sih biayanya? Cuma 600 juta. Ya, 600.000 kok 600 juta. Duh, udah kaget. 600.000 saja sekali aja. Ya, ini benefitnya. Nanti juga dapat kurikulum di MRABA. MRBA itu Magnet Rezeki Bisnis Academy. Ada akademinya, ada kurikulumnya. Bapak Ibu Anda akan dapat materi-materi seperti ini yang nilainya videonya lumayan mahal tuh. Ya, kalau misalnya kita khusus tentang keuangan, khusus tentang bisnis, khusus tentang digital marketing, kursus tentang financial planning dan lain sebagainya. Cuma 600.000. Ini benefit yang didapatkan. Ya, tidak itu saja yang menariknya. Ya, kalau bisnis konvensional, ya kita nggak bisa dapat bonus jalan-jalan. Tapi kalau di bisnisnya DKRI, Dinar Khairul Razikin, bareng Pak Nas itu kita bisa dapat jalan-jalan gratis dalam dan luar negeri. Ya, menarik ya. Saya sudah pernah merasakan ya jalan-jalan dalam negeri ya. Pertama itu namanya SGS, Success Gold Summit. Dalam negerinya kemana aja? Ya, ke Batu Malang. Ini gratis, semua dibiayain. Kemudian yang kedua di Bali Lombok, 2 kota tuh Bali dan Lombok, ya. Kemudian 2 kota lagi, yang ketiga ini dapat di Padang Bukit Tinggi, ya. Kemudian ini bisa jalan sama istri. Kemudian luar negerinya saya dapat di Turki, alhamdulillah ya, ke Turki tuh 2022, ya. Kemudian ini semua dibiayain Bapak Ibu, semua dibiayain gratis, ya. Jualannya untung, dapat profit, bisa nabung emas, investasi untuk diri sendiri untuk mencapai impian gitu kan ya. Kemudian dapat bonus juga reward jalan-jalan. Untungnya di mana? Untungnya berkali-kali lipat ya. Kemudian jalan-jalan kemarin ke Jepang 2023, alhamdulillah ya, saya bisa jalan-jalan ke Jepang. Kemudian yang keempat, jalan-jalan dalam negeri SGS yang keempat itu di Jogja, Solo, Semarang, alhamdulillah. Kemudian setelah itu jalan-jalan lagi ke luar negeri, naik kapal pesiar, cruise ya, Singapura, Malaysia, Thailand. Enak gak? Oh, enak banget. Ya, seperti itu. Makanya bisnis yang paling enak, modalnya kecil, 600.000 saja. Bapak Ibu bisa sudah dapat keuntungan dan bisa mendapatkan jalan-jalan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan Pak Anas nih kemarin di kapal pesiar nih Bapak Ibu. Hari ini kita berada di kapal cruise Singapura, Malaysia, Thailand. Mana pesertanya? Insya Allah teman-teman semuanya juga bisa seperti kami. Amin. Apa itu Magnet Rezeki? Dinar Khairul Razikin. Sampai jumpa di Nanti kita akan jalan-jalan ke Eropa lah. Ya, Masya Allah. Yuk, tunggu apa juga nanti bisa jalan-jalan ke Eropa lagi ya. Bismillah ya. Nah, ini apa ini kita lewat saja dulu. Ini saya nih. Atau sepatu merah. Oke, ya. Alhamdulillah ya. Kemudian terakhir baru ini kita SGS kelima di Bandung Lembang. Masya Allah ya. Selama perjalanan itu selalu dimuliakan. Kita dapat fasilitas hotel bintang 5 semua ya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemarin kita dapat hotel Gaya namanya. Kalau nggak salah ya, Hotel Gaya ya. Hotel Gaya ya. Ya, ini dengan tim-tim kita ini ya. Di sini hadir juga beberapa tim saya yang hadir ya. Saya lihat tadi ada Bu Siti Sundari. Beliau mana nih? Beliau mana? Mana Bu Siti Sundari? Ada nggak di sini? Wah, kok nggak ada? Oh, tidur kemarin. Ya, alhamdulillah ya. Sampai seperti itu. Jalan-jalan ke dalam negeri ini berapa tim? Ada 9 tim yang kita bawa ya, kawan-kawan yang jalan-jalan di SGS Bandung. Hotel bintang 5, hotel termewah di Bandung. Ya, ini baru aja tadi bulan September kemarin. Nah, ini yang baru-baru di saat ini Pak Anas lagi jalan-jalan nih, ya, Turki Dream Reward. Ini dia. Ini lagi di Turki nih sekarang nih Pak Anas dan beberapa kami sudah 2022 kemarin, ini yang 2024. Ya. Siapa namanya nih? Liani Nur Latifah. Mbak Liani ya. Ini dreamnya ya? Iya, ini dreamnya. Masya Allah. Pengen banget ke Turki. Katanya baru sekali naik pesawat. Iya, baru sekarang, baru kesampaian. Iya, sambil jalan. Terus ini apa? Ini hadiah kan berarti ya? Ini hadiah. Keren ini hadiah. Alhamdulillah. Terus ternyata dinar yang pertama dibeli Ayah Sofia. Iya, Ayah Sofia, dan alhamdulillah tahun kemarin beli, sekarang berangkat ke Ayah Sofia. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Mbak Liani selamat ya. Iya, terima kasih. Oke. Pertama kali ke luar negeri dan pertama kali naik pesawat kan luar. Bu, apa ini juga. kesannya mengikuti Turki Journey ini? Energinya luar biasa panas. Saya nggak Masya Allah. pernah
mendapatkan kalau lagi jalan-jalan tuh energinya kayak gini. Hmm. Orang-orangnya dahsyat semua. Apalagi kalau dengerin Pak Nas yang bicara langsung meleleh matanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua teman-teman yang di sini makin dahsyat energinya. Jadi nggak main lagu, harus ke Dina Khairul Rozikin. Oke, terima kasih. Makasih Panas. Sama-sama. Iya, jadi komitmen Panas itu luar biasa ya. Dia memberikan fasilitas yang luar biasa. Kita benar-benar dimanjain ya, benar-benar dimanjain, diservis. Tadi kayak si Ibu tadi kerja di perusahaan minyak, nggak pernah diservis yang luar biasa. Karena juga memberikan fasilitas yang sangat luar biasa ya. Jadi sambil berbisnis, kita punya dream, punya impian, sambil investasi, dapat reward jalan-jalan. Jadi seperti itu. Enak apa? Enak banget ya. Pasti enak banget. Nah, sekarang bagaimana cara memulainya? Ya mulai saja ya. Daftar tuh sebagai mitra DKRI atau namanya Sobat Bisnis Magnet Rezeki. Biaya berapa? Murah tadi, cuma 600.000. Ya, 600.000 sampai tanggal 30 September. Ya, sampai tanggal 30 September, benar. Karena nanti tanggal 1 Oktober biayanya sudah berubah. Tidak 600.000 lagi menjadi 750.000. Ya, seperti itu. Dan kemarin rupanya begitu saya cek, saya masih punya ini giveaway. Nanti saya akan berikan giveaway. Ya. Jadi selain dapat dinar, selain dapat MR Gold dari perusahaan, ya, nanti Bapak Ibu saya akan berikan nih. Ini cuma terbatas nih. Ya, rupanya kemarin tuh saya kira masih ada sisa 6. Jadi kemarin ada yang ikut saya dapatkan, saya kasih 6. Rupanya begitu saya cek lagi, rupanya masih ada nih. Dan ini giveaway-nya, ya. Ini nggak ada yang punya Bapak Ibu. Nggak ada yang punya ini. Ya, Ibu Bapak cari dimanapun nggak ada yang punya ini. Ini khususan. Ini trip bareng ke Turki. Ini trip bareng ke Jepang, ke Panas. Ya, semoga nanti yang cruise akan segera hadir juga, yang cruise yang kemarin, ya, kapal pesiar. Jadi ini yang punya, yang kemarin mereka-mereka yang berhasil berangkat, nggak ada yang punya ini, nggak ada di toko dinarnya, nggak dijual. Jadi ini eksklusif banget, ya. Jadi ini eksklusif banget. Nah, ini selain nanti Bapak Ibu ketika mendaftar dapat MR Gold juga, dari saya akan berikan ini giveaway. Kemarin itu saya kira sisa 6, ya. Rupanya masih ada, begitu saya telisik gitu, rupanya masih ada. Jadi ada yang edisinya dengan Panas ya. Ini yang edisinya. Mohon maaf ya yang sudah daftar duluan, mohon maaf sekali ya. Kalau belum kebagian. Bapak Ibu udah kebagian keuntungannya lah ya. Ini yang Turki nih, edisi Turki. Ya, ini 0,05 ini kurang lebih seharga 100.000 Lumayan deh. Iya ya, 100.000 Bapak Ibu cuma bayar 600.000, dapat MR Gold lagi. Iya kan? Kemudian dapat giveaway dari saya ini. Ini 100.000 nih, kurang lebih. Ya, kurang lebih ini 100.000 dan tidak dijual. Dan ini sebagai koleksi nih. Kalau dijual, ya ada nilai sentimentalnya lah ya. 300.000 lah, berapa bisa untung nih. Yang ini, nah, jadi nanti bebas sama yang punya Jepang. Jadi ada dua nih. Dua variabel. Ada dua edisi. Nah, ini yang punya Jepang, ini yang punya Turki. Nah, sayangnya, jadi ini gambarnya nih. Sayangnya ini terbatas Bapak Ibu. Ya, saya telisik lagi. Tapi jangan deh, saya punya 2. Rupanya masih ada 6 lagi. Jadi buat mereka teman-teman yang ingin bergabung, ya. Bentar, yang ingin bergabung ini saya kirimkan dulu, bentar ya. Yang ingin bergabung, saya mau cari ini di mana ya. Yang ingin bergabung, join nanti bisa tuh siapa yang lebih dulu ya daftar, maka dia yang berhak. Nanti kalau yang lainnya yang ini, jadi siapa yang lebih awal itu yang saya berikan. Jadi fair ya. Mana sih tadi namanya? Oh ya, jadi fair. Seperti itu. Siapa yang lebih awal, nanti saya berikan giveaway-nya. Nanti yang tidak ini saya akan berikan yang lain ya. Ya, saya akan berikan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, jadi selain kita bisa menyimpan emas, kita juga bisa menjalankan bisnisnya, ya. Kita bisa menjalankan bisnisnya. Kemudian gitu, ya. Kita bisa mendapatkan kesempatan untuk jalan-jalan, keuntungan dan sebagainya. Sebentar ya, ini saya carikan linknya, ya. Nanti saya akan bagiin di chat. Bentar, linknya tadi saya sudah siapin.
Ah, ini. Nah, linknya saya kirim ke chat ya. Linknya saya kirim ke chat. Sebelah. Mana tadi linknya? Ini enggak baca. Saya mana ya? Sampai di mana sih? Saya nggak bisa ngirim baca di HP ya. Oh ini teh. Apa soalnya? Postingnya mana sih? Oh ini. Ya, jadi silakan yang mau silakan tuh langsung. Nah, ya. Ini kenapa WA-nya di laptop kok nggak terbuka lagi? Nah, itu ada di chat. Udah ya, kebaca nggak ya di chat itunya? Ah, ya, silakan. Jadi bisa langsung ke situ. Apa aja yang dibutuhkan? Simple, ya. KTP, kemudian foto diri, fotonya bebas ya. Kemudian alamat email, nama emailnya, kemudian rekening tabungan dan nomornya dan nama banknya, alamat rumah itu aja sih, itu aja. Simple banget ya. Masuk ke link tersebut. Nah, nanti pertanyaan Pak, seandainya saya mau jual dinner saya ke Bapak, boleh nggak saya dapat harga bebek? Boleh lah, urusnya tetap, SBR tetap dapat harga buyback. Karena saya sebagai SLD ya. Jadi Brusnia saya sebagai SLD boleh siapapun. Jadi kalau Pak Ibu mau jual di daerah kemana? Nanti ada konsumen mau jual, ya. Jualnya balik lagi ke Ibu Bapak. Jadi kalau ada konsumen yang beli, nanti konsumen mau jualnya kemana? Jual lagi ke saya. Gitu. Nah kalau Ibu Bapak, sudah jual lagi ke saya. Karena saya sebagai SLD perpanjangan dari pusat. Nanti jual ke saya, seketika itu juga dananya langsung dicairkan oleh pusat. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah aman. Nah, tadi kalau kita toko emas, ya satu tadi, carilah bisnis yang sifatnya aset. Aset itu apa? Ya, yang apa namanya yang menghasilkan, dan emas ini sangat menghasilkan. Bapak Ibu kelebihannya apa? Nggak perlu modal yang besar. Modalnya berapa? Cuma 600.000 saja. Dan kita bukan bisnis multi level. Ya, karena apa? Nanti Bapak Ibu akan punya akunnya sendiri. Bapak Ibu akan punya semacam toko online-nya yang bisa menjual produk sendiri. Jadi produknya apa? Banyak Bapak Ibu. Ya, yang menariknya gini, kita ini punya impian nih, ya impiannya sudah tahu nih, kita nabungnya dengan emas, nabungnya dengan dinar, ya kita beli sendiri, kita mudah dapatnya karena kita punya toko sendiri, kita nabung sendiri, kita beli sendiri, dan kita bisa jalankan bisnisnya, Jadi kita lakukan syiar saja, kenalkan sebagai pebisnis dinar, ya kita dapat selisih keuntungannya itu, ya kita bisa belikan emas lagi yang lebih kecil, dan yang menariknya setiap transaksi kita akan dapat poin. Nah, poin inilah yang bisa kita pakai buat jalan-jalan. Ya, jadi seperti itu. Nggak ada target, nggak ada tutup poin, nggak ada. Kita bukan bisnis multi level, bukan bisnis rekrut-rekrut orang, nggak seperti itu. Jadi bisnis akan milik Bapak Ibu sendiri, nggak perlu beli produk ke saya karena Bapak apa? Karena Bapak Ibu punya toko sendiri. Seperti itu. Dan semua produk magnet rezeki apa saja? Selain dinar tuh, emas dinar, emas batangannya juga ada tadi yang MR Gold. Kemudian ada yang jalan-jalan, paket jalan-jalan. Tadi kayak semacam itu, paket jalan-jalan ya, paket wisata, paket Baitullah, syiar Baitullah, ada umroh dengan MR, ada haji juga. Itu bisa Bapak Ibu jual. Dan Bapak Ibu dapat poin, Ibu dapat ujroh. Ada modal nggak? Perlu pakai modal. Kemudian semua produk-produk magnet rezeki apa aja? Buku MR, semua buku MR, ada fashionnya, ya fashion dari MR. Fashion itu apa? Ada baju, ada kaos, ada jilbab, ada scrub, ada himar, ada kaos kaki dan sebagainya, banyak parfum juga ada, ya. Bahkan yang terbaru produknya Cantik dari miliknya Citra Kirana artis, itu kita bisa jualin. Ya, ada foodnya juga, ada makanan, ada kerumat dan lain sebagainya, ada parfum dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang desa wisata. Paket properti ini Bapak Ibu bisa jual. Nanti link-link affiliate-nya kita berikan, kita kasih, dan yang menariknya nanti didampingin. Saya yang dampingin, ya. Ada rekan saya juga yang dampingin, nanti Pak Nas juga yang dampingin, yang orang-orang pusat juga ada dampingin. Ya, seperti itu. Dan saya tuh baru sadar juga, ya jadinya mahal juga ya. Ya, dengan 600.000 siapa yang cepat yang duluan, maka ini akan kita berikan ini ya. Seperti itu. Ini nggak saya jual.
Ini nggak saya jual, ini koleksi gitu ya. Jadi nanti sampai cepat, alhamdulillah ada 6 biji sekalinya rupanya. Ya kan, jadi siapa yang cepat, yang daftar duluan, kemudian transfernya ke siapa? Bukan ke saya, ke rekening Pak Nas. Ya, langsung ke rekeningnya Pak Nas, nanti di aplikasi di ininya, nanti bisa ngeliat. Misalnya nih kita ngebuka, ya, misalnya kita buka, ini linknya gitu ya. Saya kasih contoh dulu. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini saya pakai laptop gitu ya, mana ya tadinya? Misalnya ini. Nah, misalnya ini saya buka linknya, nanti gini Bapak Ibu, ya. Nah, ini kebuka linknya untuk mendaftar sebagai mitra, ya. Dan ingat, kita bukan multi level, ya. Nanti tinggal daftar MRBA. Oh, ini yang langsung bagus saya. Ini saya pakai ini aja. Ini nanti bisa disimpan linknya, ya. Ini aja, pakai link yang terbaru itu langsung masuk. Nah, ini Magnet Rezeki Bisnis Academy, registrasi MRBA. Oh ya, registrasi MRBA, nama lengkapnya siapa, nomor KTP Anda, maka disiapin. Email yang aktif di handphone. Emailnya itu untuk apa? Nanti kalau ada informasi pembelian, nanti akan dikirim ke email. Kemudian ada nomor WA, kemudian tanggal lahir, alamat domisili yang tinggal sekarang, karena paket-paket semuanya dikirim ke alamat sekarang, tinggal pilih provinsinya apa gitu kan ya. Tinggal itu, ini diklik aja kabupaten apa, kota apa, kecamatannya di mana, nomor rekening banknya, nama banknya apa. Apakah sudah pernah belajar ilmu magnet rezeki? Yes, tulis saja. Ya sudah, sampai mengikuti training-trainingnya. Ya. Kemudian level tertinggi apa? Private training oleh kami, CTMR, itu aja pilih. Ya, pilih sobat bisnis magnet rezeki, pilih. Ya, saya mau menjadi sobat bisnis magnet rezeki. Kemudian choose file, foto KTP, ambil. Kemudian foto terbaik dari Anda, foto Anda. Kemudian Bismillah, saya daftar. Udah klik. Nanti Ibu Bapak akan dapat balasan WA. Ya. Balasan WA itu berisi informasi sudah mendaftar, ada nilai nominalnya masih 600.000, di bawah 600.000 lah. 600.000 plus 1 599 plus gitu ya, seperti itu. Nanti rekening Pak Nas dan nama Pak Nas. Itu dikirim ke rekening Pak Nas, bukan ke saya. Ya, seperti itu. Nanti setelah itu kita akan pandu Bapak Ibu untuk bagaimana buka tokonya, bagaimana dan sebagainya, sehingga nanti pada saat itu 1-2 berapa sih, 1 hari lah Bapak Ibu bisa action. Ya, seperti itu. Oke ya, itu linknya saya sudah kasih lagi ya, yang daftar ini paling bawah. Nah, ini Pak Joko akan bertanya. Sebentar Pak Joko ya. Bu Rusdia Ganding, alhamdulillah pertanyaan saya selama ini sudah terjawab. Jual sama Bapak lebih dekat. Makasih Pak Coach, ayo Bapak Ibu daftar SBMR sama Pak Coach. Terima kasih Bu Rusdia. Ya, jual ke saya aja Bapak Ibu, kembalikan saja ke saya, seperti itu. Nanti dari saya akan saya kirimin ke pusat ya. Sekarang saya sebagai sentra layanan Dinar, bagian dari manajemen pusat. Oke Pak Joko, silakan Pak Joko. Ini Pak Joko juga sebagai SBMR. Silakan Pak, ada yang mau ditanya? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Coach, saya sudah jadi SBL dengan Ya. anggutannya 10943, Coach. Oh gitu ID-nya ya? Ya, nomor anggotanya. Iya. Cuma saya ini belum bisa buka toko, Coach. Saya bisa minta tolong dipandu, Coach. Oh iya. Oke. Nanti saya pandu. Bentar ya kan. Waktu luang nanti ya, Coach. Ya. Jadi video tutorial kan udah kita kirimin ya, video tutorial itu kan memang nggak ini. Nanti nggak apa, nanti bisa saya pandu ya kan. Kan selama ini kan Pak Joko belum respon tuh, jadi saya pikir oh ini oke aja gitu. Nanti saya karena simpel sebenarnya Pak, ya kan. Maaf masih gatek ini. Ikutin saja yang di video. Nanti Bapak coba aja dulu. Nanti kalau belum jelas, mungkin kita bisa dengan 2 handphone, 1 handphone ke akunnya gitu kan, 1 handphone untuk kita video call. Nanti saya pandu tuh. Ini simpel kok Pak, sip ya. Saya bilang simpel, tidak semua ya. Orang bilang simpel ya, benar. Jadi handphonenya cuma 1 nih. Maksud saya gini kok, kalau ada waktu luang pas bisa
offline gitu, Coach, saya ke rumah Coach gitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Besok Nah, juga boleh, Pak. Oh, besok eh, Jumat ya? Jumat. Nah, Jumat Jumat, toko kita tutup. ya, Tapi boleh untuk belajar, boleh, boleh. Jumat nanti ada produk contoh di webnya. ya. Ya, boleh, boleh, Pak. Simpel kok, Pak. Kalau Sangat enggak, simpel sekali. Jadi mudah banget. kalau Ya. hari Minggu Coach ada di kira-kira keluar kota nggak Coach hari Minggu? Hari Minggu saya masih ada di sini, insya Allah. Hari Minggu boleh. Ya, Kak, ya. Ya, Ya. kita boleh nyantai-nyantai. Boleh, 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 Pak. Nanti Oh, dijadwalkan iya. saja. Misalnya ada teman-teman Balikpapan yang mau ikut gabung, boleh. Kita ngobrol di kafe atau di mana lah, bebas. Ya, bisa, bisa, Makasih Pak. Coach. Wah, Ah, itu jadi aja kayak Coach. Pak Ya. Joko ini udah sebenarnya udah punya toko sendiri tuh dengan banyak produk. Ini tapi nggak tahu ini toko saya mau jualin yang mana. Ya kan? Produknya udah tersedia. Kita nggak perlu produk, nggak perlu menciptakan produk, ya, nggak perlu mengadakan, nggak perlu bikin, nggak perlu apa semuanya nggak perlu gitu. Tinggal hanya fokusnya jual saja, siar saja, ya. Dapat emas, kita bisa nabung, impian kita bisa terjawabkan, bisa terselesaikan. Jadi gitu. Nah, yang sudah ini ya silakan yang mau mendaftar tadi yang seperti saya kasih contoh ya. Jika ada yang mau bertanya, tinggal lihat listnya dan saya Makasih ya berikan Coach ya. Ya, makasih. ya sama-sama ya. Eh, Seperti itu. Bentar ya, saya mau lihat MRP. Oke. Nah, siapa tadi yang Bu Isnawati? Silakan Bu. Ya, ya. Silakan kalau Bu Isnawati nanti bisa japri juga atau bisa yang link saya tadi berikan di chat itu langsung aja di apa diklik aja ya. Seperti itu. Kalau bisa Bu Agustina Tarakan. Boleh, 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 boleh ya. Bu Agustina. Atau bisa chat di WA saya atau bisa langsung klik ya di webnya. Tadi yang saya bilang tadi kita tinggal buka aja gitu. Tadi yang ini misalnya kalau ini linknya tadi saya tinggal buka, maka nanti Bapak Ibu langsung diarahkan untuk ngisi-ngisi saja sebenarnya. Ya, ngisinya mudah. Tapi kalau tidak mudah, saya akan bisa bantu Ibu Bapak tinggal kirim saja data-datanya apa itu KTP. Ini saya bantu nih ya KTP, fotonya. Nanti fotonya saya ngambil dari profil WA-nya saja lah. Kemudian nomor rekening banknya, nama banknya, alamat rumahnya, ya. Mungkin nggak sesuai dengan KTP. Cuman itu saja, ya. Cuman itu saja. Nanti akan dapat informasi dari pusat untuk melakukan transfer ke rekeningnya Pak Nas senilai 600.000. Bukan nilai tepat ya, ada angka uniknya, ya. Nanti setelah itu nanti akan di-approve. Ya, bukti transfernya bisa kirimin ke saya, nanti akan saya teruskan ke pusat, nanti akan di-approve. Nanti Bapak Ibu sudah bisa punya toko online sendiri. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah ya ini menurut saya bisnis yang paling nyaman ya, benar serius ya. Saya sudah menjalani selama 4 tahun, menurut saya sih ini bisnis yang oke lah. Bisnis yang nyaman, yang modalnya tidak banyak, ya bahkan tidak perlu modal yang banyak gitu ya. Karena apa-apa semua sudah disiapin. Ya. Karena apa-apa semua sudah disiapin. Jadi misalnya kita harus pada siar saja, ya tidak harus produk sendiri, ya. Kemudian produknya nggak mudah rusak, ringan ongkirnya, kualitasnya premium bisa terbaik. Kemudian tidak ada masa kadaluarsa kan emas ya, nggak ada expirednya ya, semakin expired semakin bagus. Repeat ordernya juga oke, dijual makin untung, dibeli untung, disimpan untung, tetap untung, makin untung. Pokoknya untung dah, untung terus. Nah ini benefitnya nih, ya. Dapat lisensi bisnis emas, maksudnya nanti lisensi bisnis emasnya Bapak Ibu punya toko, punya akun sendiri. Jadi beli produknya nggak langsung ke saya, nggak lagi ke saya, langsung beli sendiri kapanpun, ya. Buka laptop, buka handphone, langsung order. Ada teman mau beli, aku mau beli emas dong. Oke, buka toko sendiri, buka handphonenya, mau mana tinggal suruh aja pilih ya, seperti itu. Kemudian dapat starter kit, dapat contoh MR Gold, bukan contoh ya, dapat MR Gold 0,025 gram, guidebook DKR MR Gold, ya. Jadi dengan 600.000 banyak sekali nih yang didapat. Banyak sekali yang didapat selain tadi yang saya berikan apa namanya? Saya berikan tadi giveaway ya, yang edisi khusus ya untuk 6 orang yang pertama lah pokoknya saya berikan seperti itu. Kemudian kalau yang itu tetap akan saya berikan. Nanti coba saya lihat, mudahan kalau begitu saya share lagi karena
Banyak sebenarnya, cuma kesimpan apa namanya, saya tidak ingat taruhnya di mana. Ya, ya ini nanti akan berikan ini nilainya lumayan 0,05 sekali saya baru enggak gitu. Kadang gitu Bapak Ibu, saya nggak perhatiin gitu ya. 0,05 gram ya, sebenarnya kurang lebih 100 ribuan lah, apalagi dengan nilai emosional ya. Nilai emosionalnya apa? Ini nggak ada yang punya ya, edisi ini nggak ada yang punya. Edisi ini nggak ada yang punya ya. Yang punya hanya kami saja. Kami maksudnya yang kemarin pergi ke Jepang, yang kemarin bisa pergi ke Turki ya, seperti itu. Nah, jadi ini akan diberikan ya. Silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya monggo silakan. Kalau ada yang mau daftar juga silakan, itu ada webnya ya, linknya, atau nanti boleh japri ke saya gitu kan ya. Nomor handphone saya kan udah tahu ya, 0878 888. Silakan yang mau bertanya. Saya Coach. Boleh Bu Siti Sundari. Coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 2 hari yang lalu saya kan sudah mulai memperkenalkan ke teman-teman nih. Oke. Jadi sudah ada yang mulai beli Coach 1 dinar. Karena saya punya stok ya, saya jual punya saya. Nah, nanti rencananya saya mau belikan lagi gitu. Cuma masalahnya saya tuh nggak bisa order sendiri, Coach. Jadi selalu pesennya sama Coach Tovan gitu loh. Jadi nggak apa-apa, Kak, kalau kayak gitu itu. Aman aja. Oke ya. Jadi sebenarnya kan kami bisa bantu, tapi kan kalau bisa nanti teman-teman itu ngordernya sendiri kan, karena tokonya sendiri. Ya kan saya juga ngordernya juga pakai tokonya, akunnya Bu Siti Sundari ya, seperti itu. Nah, jadi gini. Jadi prinsipnya Mas, ini teman-teman saya mau kasih tahu. Nanti Bu Sundari coba lihat lagi videonya, atau nanti tinggal telepon saya, nanti akan saya ajarin. Jadi gini, ya prinsipnya emas tuh gini, jangan selalu melihat nilai uangnya. Sebagai pedagang nih ya teman-teman, ini saya buka di sini. Sebagai pedagang, Eka Martina, ya, ya. Sebagai pedagang itu, jadi jangan ditunda-tunda lagi. Kalau keluar satu, ya, kalau keluar satu, keluar nih, segera masukin lagi satu, ambil, isi lagi stoknya. Stoknya pokoknya nggak boleh berubah, nggak boleh kurang. Stoknya harus bertambah, kan? Misalnya nih Bu Siti Sundari tadi stoknya berkurang satu nih, segera masukin, karena nanti kalau nggak segera masukin harganya beda. Gitu. Ya kan? Jadi langsung dibelikan gitu. Langsung dibelikan. Pas ini laku satu. Nanti saya akan bantu. Kalau nggak saya minta lagi partner satunya, misalnya dia yang bantuin. Insya Allah kita akan bantu. Tapi kalau bisa teman-teman yang ini ya order sendiri. Ini kan kita bantu untuk memudahkan. Tapi saking kenyamanannya, jadi itu gitu. Tapi nggak apa, insya Allah. Kan karena kan teman-teman kan lagi masa kerja, jam kerja, atau toko buka lagi jam kerja kan. Jadi nggak cepat. Insya Allah bisa. Ya. Jadi kalau bisa, langsung segera order. Sabtu langsung order lagi 1 dinar ya. Kan ada selisih harga tuh. Jadi ada selisih harga tuh, order 1 dinar sama MR Gold keuntungannya. Iya. Jadi tetap akan bertambah. Keluar 1 masuk 2. Enak kan, untung kan? Iya. Ya untung. Senang sekali Coach. Senang sekali. Iya, pokoknya untung lah gitu. Oke ya. Bu Eka Martina, Pak Haji transfer malam ini juga enggak? Jadi gini. Mau transfer malam ini boleh, mau besok juga boleh. Cuman tadi saya bilang, saya cuman ini punya terbatas. Cuman ada 6. Jadi 6 orang yang pertama kasih kirim saya bukti transfer, kan saya harus fair dong ya. 6 orang yang pertama kirim bukti transfer ke saya, dia sudah benar-benar daftar, saya beriin. Nah, kalau nggak ada buktinya gimana saya mau beriin? Jadi gitu. Ya. Jadi Bu yang mau ikut, Pak, udah saya daftar tapi error, gimana dong? Aman aja, nanti WA saja saya gitu. Errornya di mana nih, Bu Eka Martina? Ya, biasanya di jaringan sih, tapi nggak apa. Nanti di ini saja, di WA ke saya aja, nanti saya bantu. Ya. Saya bantu untuk daftarin maksudnya. Seperti itu.
Oke ya, jadi buat teman-teman ibu bapak yang mau daftar, mau dapat giveaway dari saya yang terbatas, saya hanya 6 orang. Kalau seandainya lebih, nanti saya akan cariin yang lain, cariin yang ada, insya Allah ya ada giveaway yang menarik tentunya seperti itu. Jadi tetap kita akan berikan ini giveaway lah. Ya. Oke, silakan jika ada yang mau tanya lagi, teman-teman. Bu Lati, Bu Leni, Bu Sima, Pak Risman, ya Bu Titin, ya kemudian Bu Eka, silakan Pak Sunari, silakan Bu Mujiati atau Pak Koros Iman jika ada yang bertanya ya. Pak Macani, ada yang bertanya? Karena videonya terbuka. Ya, jadi menariknya tuh ya, menariknya bisnis ini saya juga baru bisa merasakan benar gitu ya. Benar bisnis pas ini nggak ada resikonya. Resikonya itu cuma satu ya. Saya sudah daftar tapi nggak bisa login. Oke, coba saya lihat siapa aja yang sudah daftar. Nanti bisa kelihatan di ini saya sih sebenarnya. Bu Eka sudah masuk, Bu Eka Martina sudah masuk. Baru Bu Eka Martina sudah masuk yang daftar. Bu Eka sudah masuk, Bu Eka. Enggak error, Bu Eka. Bu Eka sudah masuk. Bu Isnawati belum, saya ada daftar tapi nggak bisa login. Maksudnya login gimana ya? Bu ini. Ya. Bu Eka sudah masuk, kemudian Bu Isnawati belum masuk nih, Bu. Tidak bisa loginnya, memang tidak perlu login. Ya, kalau hanya untuk mendaftar, masuk yang saya kasihin tadi, gini ya, tadi ya. Masuk kepada link, tinggal di copy saja linknya, ya kan? Tinggal di copy aja linknya ini tadi, ini link. Maka ibu akan masuk ke sini nih, peluang emas. Kalau sudah masuk ke sini, ada tulisannya registrasi, MRBA, berarti udah benar. Tinggal isi nama, nomor KTP, email yang aktif, ya. Seperti itu, misalnya namanya Sri Anjasmara, nicknya berapa, emailnya apa, misalnya ini nomor WhatsAppnya berapa, ya tinggal ditulis saja seperti itu, tanggal lahirnya berapa, alamatnya mana, provinsinya misalnya Kalimantan Timur, kotanya misalnya mana kotanya? Oh, Kalimantan Timur nggak ada Tarakan ya, misalnya Samarinda. Kecamatannya Samarinda seberang, nomor rekeningnya berapa, ya kan? Nama banknya misalnya BCA, udah gitu aja, simple, ya. Ini ya, sudahkah belajar ilmu marketing? Ya, sampai mengikuti training-trainingnya, level tertinggi training MPR yang pernah Anda ikuti, ya sudah pilih aja private training atau camp atau apapun, banyak ini ya. PMR, camp, TFC, ya, atau belum sama sekali. Aktivasi sobat bisnis rezeki, ada 2 ini. Jadi pilih yang iya, saya mau menjadi sobat bisnisnya, jangan yang ini saja, tapi yang ini saya mau menjadi bisnis. Kemudian pilih fotonya, KTP-nya, fotonya, baru Bismillah saya daftar. Nanti akan terlihat itu. Keluar lagi. Oh, berarti jaringan. Gak apa, Bu Isnawati, kirimin datanya ke saya. Ya. Bu Agustina tidak bisa pilih kota, berarti pilihnya provinsinya udah benar nggak? Tarakan, Kalimantan Utara, iya kan? Nih, kan ada tuh Tarakan. Tinggal dipilih saja. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, kirimin datanya ke saya, Bu Agustina, Bu Isnawati. Nanti saya bantu apa namanya? Bantu registrasikan. Cepat saja sih registrasinya. Pas sampai 5 menit. Asal datanya lengkap, saya akan cepat registrasikan. Jadi yang baru masuk tuh atas nama Bu Eka ya, Bu Eka Martina. Seperti itu. Ya. Japri aja, japri ke WA saya. Ya. Oke. Pak, ya, siapkan KTP ya. Siapkan saja KTP, email, alamat rumah, rekening bank, dan banknya. Nanti saya bantu isi. Gitu ya. Itu Bu Isna udah saya kirimin.
Terus, oke, ya, sambil baca di WA ini. Ada informasi yang menarik di WA. Oke, ya, Ibu Bapak silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bu Agustina kirim aja ya, kirim ke saya. Kirim aja ke saya itunya, data-datanya. Bu Isnawati juga sama, tadi sudah kasih contoh, tinggal kirim aja. Oke, jika ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cek masih aktif semua ini. Bu Aryani, ada Pak Asrul, Bu Titin. Jangan sampai semua pada masuk dunia kuantum. Bu Suryani, Pak Risman, Bu Sima, ya, Bu Kartini, Pak Carlos Giman, Bu Nur, Bu Erna, Bu Siti Ngaliah, silakan ya. Bu Asrianti Tamin, Bu Isnawati, sudah tadi ya. Nanti. Bu Leni Marlina. Boleh. Kalau nggak paham daftarnya, langsung japri aja ke saya. Tapi tadi saya bilang ya, segera eksekusi, saya cuma punya 6. Ya, giveaway-nya ini menarik sekali. Karena nggak ada yang punya cuma ibu bapak nanti yang berhasil daftar. Ya, lebih awal. 6 orang pertama yang akan dapat. Jadi, insya Allah akan banyak sekali keberkahan, keuntungannya. Ya. Seperti itu, yang sudah pernah merasakan bisa jalan-jalan gratis. Insya Allah doa saya juga akan bisa jalan-jalan nanti bareng Pak Nas lagi, ya. Mungkin bisa diajak tadi jalan-jalan ke luar negeri tadi seperti Bu Liani gitu ya, Pak Liani yang baru pertama kali naik pesawat, pertama kali impiannya itu setahun yang lalu, luar biasa gitu ya, setahun yang lalu saja. Bu, apa kesan? Setahun yang lalu mendapatkan Siapa namanya nih? Liani Nur Latifah. Mbak Liani ya. Ini dreamnya ya? Iya, ini dreamnya. Masya Allah. Pengen banget ke Turki. Katanya baru sekali naik pesawat. Iya, baru sekarang, baru kesampaian. Iya, sambil jalan. Terus ini apa? Ini hadiah kan berarti ya? Ini hadiah. Keren, ini hadiah. Alhamdulillah. Terus ternyata dinar yang pertama dibeli Ayah Sofia. Iya, Ayah Sofia, dan alhamdulillah tahun kemarin beli, sekarang berangkat ke Ayah Sofia. Masya Allah, ya kan tahun kemarin dia beli. Alhamdulillah. Oke, Mbak Liani selamat ya. Iya, terima kasih. Oke. Ya, jadi seru tuh ya buat teman-teman yang udah pernah tuh jalan bareng gitu, karena panas pasti bisa bisa merasakan hal yang sama seperti itu ya, bisa merasakan hal yang sama. Bagaimana sih jalan-jalan bareng ya, begitupun saya gitu ya, kemarin ke Jepang ya, ke mana lagi, ke Jepang terus ke Turki. Oke, silakan jika ada yang bertanya, Bu Suryani, nanti kalau saya mau daftar bisa langsung. Oke, silakan. Ini maksudnya setelah daftar kita harus langsung transfer berapa? 600.000 saja tadi. Ya. 600.000 saja sampai nanti akhir September, karena begitu Oktober harga sudah yang terbaru 750.000. Maka kenapa saya sampaikan ini ya buat teman-teman, karena nanti begitu Oktober harganya sudah berubah ya. Oktobernya harganya sudah berubah, dan keuntungannya apa tadi? Banyak tadi. Ya, keuntungannya Bapak Ibu akan punya toko online sendiri, tidak perlu modal besar. Boleh dikatakan Bapak Ibu nggak perlu modal besar. Tinggal modal ngenalin diri aja. Saya pemilik toko online dinar, jual emas dinar, jual MR Gold, jual produk-produk, jual buku MR. Jadi buku rahasia market rezeki, Biari Garputala, buku tentang Khairul Rozikin, apapun buku-buku market rezeki, Ibu Bapak bisa jual. Setelah Ibu Bapak jual itu dengan harga yang berbeda, dapat harga mitra, dapat selisih keuntungan, dapat poin. Nah, poinnya itulah yang bisa dipakai buat jalan-jalan. Itu ya. Seperti itu. Oke ya, Bu Leni, salam nasi japri Bapak, kalau mau daftar silakan ya. Bu Isnawati sudah saya WA, oke silakan. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi?